Aduh, bahaya. Fandi berisik. Dengar dulu ya. Yang mati itu adalah Ini apa ini? dagingnya tadi. Enggak tertulis Kok loh. nggak ada kata daging? Kok dengar nambahin dulu. firman Tuhan, Olan? Ya udahlah, Olan, nggak apa-apa. Udah, Olan pinter, udah, Olan. Ya udah jadi Kristen aja udah. Iya, Olan pokoknya malam ini Olan bener. Pokoknya apa yang dikatakan semua dia bener ya. Pokoknya apapun yang dikatakan Olan malam ini adalah bener ya. Karena kamu nggak mencerna dia. Tepuk Jadi tangan buat ketika Edaku itu, dulu. Ya, masuklah roh Allah tadi itu lagi ke dalam diri dia gitu ya. Hah? Jadi udah percaya Kristus lah ya. Sekarang ya. Saya tunggu Pak Unifar ya? Yosua. Umat Islam itu percaya bahkan dengan apa yang diajarkan Yesus bahwa Tuhan itu hanya satu. Kalian Nah, yang itu- mengaku Kristen tapi kalian tidak mengikuti ajaran Kristen. Coba, Anda percaya Kemana Tritunggal nggak? ikuti? Percaya Yaudah, Anda percaya tunggal, Tritunggal? satu. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Subhanallah. Ya, semoga aku juga. Olan mau nggak dihamili sama Yesus? Lah kenapa tidak? Kalau memang itu yang Yesus inginkan dalam diri saya, kenapa tidak? Aduh. Gitu. Itulah nggak apa-apa karena Tunggu, apa? tunggu. Masalah Jujur Roh dulu, Kudus jujur. tadi ke dalam tubuh saya nggak masalah gitu loh. Ya, Berarti coba aku salah tanya dulu. punya itu. Aku jujur dulu. Kalau ada laki-laki ganteng ngaku Tuhan, terus ngajak Olan tidur bareng mau? Bodoh lah, itu bukan Kau pikir Tuhan aku lah. lagi pelacur yang kau ganteng. itu kan? Kan aku nanya, kan Tuhan, kan katanya kalau seandainya Tuhan mau menghamili, mau gimana? Bang, yang namanya satu-satunya itu nggak ada lagi duanya. Itu nggak ada Iya, memang duanya, nggak ada dua. apalagi tiga. Iya, nggak ada duanya selain yang Tritunggal Bapa Yesus dan Roh Kudus. Itu satunya itu. Ya itu jadi tinju. Iya, makanya Bapak Kenapa nggak jadi bisa, tiga? Nah, oke, jadi gini Pak. Kan Makanya Bapak- satu-satunya itu berarti nggak ada lagi kata dua, apalagi kata tiga, Memang, gitu loh. Memang satu itu SATU satu, nggak ada dua DUA di Ah. situ atau tiga TIGA, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video pertama ini telah berlangsung diskusi Uni Rifa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Adriel, di mana Uni Rifa menjawab kalau Tuhan Islam tidak sama dengan makhluknya, yang mana pertanyaan Adriel sebelumnya mengatakan kaki Allah itu masuk di neraka. Setelah dijawab Uni Rifa, kemudian Uni Rifa balik bertanya kepadanya, Yesus mati 3 hari 3 malam, itu rohnya kemana? Kemudian, seorang wanita Kristen bernama Akun Olan menimpa dan menjawab pertanyaan Uni Rifa ini, yang mengatakan kalau Yesus tidak mati. Yang nama Akun Adriel langsung kabur, dan seorang pria Kristen lagi masuk bernama Akun Yosua. Uni Rifa mau berdiskusi dengan Olan dahulu. Di sini Olan terlihat lebih tenang dari sebelumnya, yang mana biasanya jika bertemu dengan Uni Rifa selalu marah dan memaki Uni Rifa. Kemudian pria Kristen lagi masuk bernama Akun Jerry menanyakan, kok tema ini Kristen adalah ajaran iblis? Itu apa maksudnya Uni Rifa? Kristen dikatakan ajaran seperti itu. Di sini juga nantinya ada Ustadz Alif membantu Uni Rifa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Oten ini.
Kemudian lagi, pria Kristen bernama akun Yosua menanyakan kepada Ustadz Alif, apakah Isa atau Yesus dalam Al-Quran itu diceritakan akan mati dan bangkit lagi dari kematian? Singkat cerita, mari kita simak saja jawaban dari Uni Rifa dan Ustadz Alif. Kami tidak pernah memahami bahwa itu kaki seperti kakinya Yesus, berbulu, dan bahkan ada kukunya. Karena kami bukan umat yang memirip-miripkan, menyamakan Tuhan kami dengan makhluk. Begitu. Ya, justru itu kan makanya kita tanya itu kan benar atau enggak, karena kan di situ kan kakinya Allah itu masuk di neraka, makanya ini sesuai dengan ini atau ada pengertian lainnya, makanya saya tanya begitu. Saya sudah jelaskan ya, dan saya tidak mau berlebihan menjawab ya. Nah, saya mau balik bertanya kepada Anda. Oke. Yesus ketika mati 3 hari 3 malam, itu ruhnya kemana? Rohnya di surga. Ruhnya ke surga. Bisa tunjukkan datanya? Dia bukan mati. Kau jelaskan dulu ya, bukan mati. Oh, jadi Yesus nggak pernah mati? Ya? Yesus nggak pernah mati ya? Itu diangkat. Kau dulu. Iya sayang. Apa kabar Yogalan? Sehat nggak dia? Assalamualaikum, shalom semuanya. Oke, izin dulu ya. Bang Adrian udah selesai? Saya masih belum selesai. Aduh, marah. Iya Bang Yosua, Ya. Kristen ya, Bang Yosua. Ya, Siap. Ya. Waalaikumsalam. Bentar dulu, saya mau sama Olan dulu sebentar. Olan silakan Olan. Yesus itu nggak mati Olan. Ya, Yesus itu bukan mati gitu loh. Oh, jadi dia nggak mati. Jadi nggak ada penebusan ya Olan. Tunggu, yang mati itu adalah perwujudan dia yang material itu yang ada di dunia itu. Maksudnya Ya, yang mati dagingnya gitu. dagingnya, betul. Sama, nanti Olan kalau mati juga dagingnya. Roh Olan juga nggak mati nanti. Nah, coba ini Olan baca ini ya, Olan ya. Mau kupanggil apa kau Olan? Kakak, tante, Eda, atau sayang? Apa? Eda, kasihan. Eda ya. Hasian ya. Dengar dulu Hasian. 1 Korintus pasal 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Coba baca yang kuat, Eda, sayang, Hasian, I love you. Halo. Ya, sebentar ya Jerry. Ya, sebentar. Yang lain sebentar. Saya lagi ngobrol sama Eda, saya dulu, diam dulu yang lain ya. Kematian apa sayang? Mbak. Ya, sabar dulu Bang Jerry, saya lagi ngobrol ya. Kematian apa ini sayang? Cinta? Jadi kalau darling? nggak ini saya turunkan ya kalau nggak kondusif. Eda sayang, coba baca yang kuat Eda. Ya udah, Eda nanti aja, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Ya lanjut yang lain aja, yang lain aja. Bukan tidak mau menjawab. Saya kan lihat tuh yang kamu berikan jawaban itu kepada saya lihat loh. Saya liatin. Iya. Terus? Eda, apa hand bodymu? Aku pakai ini loh, putih loh kulit. Nggak usah kau panggil aku Eda. Kau bukan apa aku. Apa aku panggil? panggil kakak lah. Kakak ya. Ya udah, nggak Kak punya urusan Olan. sama mami. Aku bukan endorse loh Kak Olan. Aku cuma ngasih tahu loh. Loh kemana kakak? Janganlah kalian ikut campur urusan keluarga loh. Aduh. Kan kalau aku lagi ngobrol sama keluarga aku, jangan kalian ikut campur. Ya, ini urusan keluarga ini. Keluar, cemana? Udah Bang Yosua. Udah Bang Yosua, itu urusan keluarga ya. Nggak usah ikut campur. Jangan ada yang ikut campur kalau saya lagi ngobrol dengan Eda saya ya. Diam semuanya. Dong. Ya. Siapa silakan gantian. Boleh bertanya, boleh menyatakan. Silakan. Pandi, ambil alih Pandi. Bang Kesar, silakan diatur. Saya duluan dong. Silakan Bang Jerry duluan. Ya silakan yang mau duluan tapi kondusif ya, silakan Bang Jerry. Ya, saya dulu. Saya Mbak Rifa mau nanya nih, itu maksudnya apa tuh? Kristen adalah ajaran iblis itu? Itu menurut pertanyaan. Mbak Rifa, kenapa bisa? Ya, Pertanyaan Mbak dari atas yang background Mbak Rifa itu kan? Itu maksudnya apa? Kok bisa Mbak mengatakan Kristen ajaran iblis? Itu bukan pernyataan Bang, itu pertanyaan. Tapi itu Mbak Rifa yang tulis loh, Kristen ajaran iblis. Dari mana Mbak tahu? Itu pertanyaan Bang. Iya, mari kita buktikan.
Iya, mari kita Iya. buktikan. Ya, oke, kita buktikan Oke, ya. Saya setuju. Saya mau tanya dulu. Sebelum saya membuktikan dulu, pertanyaan saya, Anda termasuk orang yang menginginkan kematian Yesus atau tidak menginginkan kematian Yesus? Dalam artian apa ini, Mbak? Pertanyaan Mbak ini. Iya, Yesus kan mati. Menginginkan Iya, siapa? Yesus kan mati kan? Nah, Anda termasuk orang yang kalau- menginginkan, karena Yesus mati kan untuk keselamatan Anda kan? Nah, Anda ingin nggak selamat? ya ingin, Nah. saya ingin selamat. Kan tahu jadi kalau Anda saya Yesus pasti itu mau tidak mati loh Rifa. Yang Iya, mati sayang. itu dagingnya. Iya, iya. Kalau Balan, diri dia balan. tetap kekal. Mbak tenang dulu, Paham, ntar dulu. Tuhan itu mati loh. Ada Nah, dari Jerry sama Tuhan Olan itu saya kasih mati. waktu 5 menit dimulai dari sekarang dulu ya. Oke. Selamat malam. Gini, Mbak. Ya sebentar Bang Abner, biar dulu Jerry sama Olan karena berbeda. Mereka ada yang bilang Tuhan mati, mana yang sesat, mana yang bidat ini, silakan. Ya. Ada yang bilang Tuhan mati, ada yang bilang Tuhan tidak mati, Tuhan silakan. Yesus itu mati. Tuhan Yesus itu mati, tetapi Wah, bahaya ini. Yang mati itu dagingnya loh Jerry. iya benar Mbak Lan, benar. Tetapi kan dia janji di hari yang ketiga kan dia bangkit. Betul, dia Dia tidak dibangkitkan meninggal. lagi, betul hari ketiga. Dia tidak meninggalkan sedikit pun dari tubuhnya untuk dunia, bahkan untuk ke dalam meninggalkan sedikit pun. Karena dia tidak menyerahkan tubuhnya itu kepada siapapun. Iya, jadi kategorinya Yesus itu bukan mati gitu loh. Iya. Dia hanya mati karena ya itu dosa-dosa kita manusia Kayak semuanya. gitu. Karena di hari ketiga dibangkitkan lagi gitu. Benar banget. Disaksikan oleh ribuan orang naik Nah, ke itu surga. dia. Nah, Yesus itu Sekarang tidak saya tanya, mati, kan, menembus sekarang dosa saya kita. bertanya Di atas ke kayu salib Mbak itu Rifa. visi misinya. Nah, saya mau tanya dulu, Mbak Rifa, kamu Mbak Rifa menulis Kristen ajaran iblis itu di atas ya. Sekarang saya tanya Mbak Rifa, Mbak Rifa, Enggak, sebentar. Ini gimana kesimpulannya Bang Yosua, Alan sama Jerry tadi? Mati Tuhan atau enggak ini? Iya. Nah, Allah cuma mau Bukan mati. ya. Sebentar. Kalau namanya mati, saya sedikit rangkumin. Orang namanya kematian itu tidak akan bisa bangkit, gitu loh. Loh, Tapi ini bangkit sendiri, gitu loh. Bangkit dari kematian. Orang umum intinya. dari Adam dan Hawa sampai Intinya. detik ini semua mati nggak pernah akan bisa bangkit, kan begitu? Iya, intinya gini. Nah, Yesus intinya itu gini, bukan bentar. mati. Kok jadi berantem kita berempat ini? Gimana ini ceritanya? Tahu nggak berantem, menjelaskan ke yang Bentar, gini. lain. Tunggu. Yang kita mau domba dosa mereka gitu loh. Bu, ini Mbak Rifa Sekali nih Yesus kok tetap ketawa, Yesus kami biasa nggak aja. ada diadu domba, bener nggak? Nah benar banget. Mbak Rifa jangan senyum dulu. Nanti Mbak Rifa jelaskan yang saya tanya itu ya. Ya gimana ini? Mati enggak Tuhan? Tuhan Nggak ada itu mati, tidak nggak mati mati, ya. nggak ada mati. Dia tidak tersentuh maut. Sekarang Tuhan Dia tidak nggak ada mati. ada di surga. Bentar. Tidak mati, Mas. Dia itu sebelum dia turun ke bumi dia udah tahu dia itu Ya, terus- turun ke surga, dia udah tahu apa yang dia akan dia lakukan. Enggak, bukan itu masalahnya. Mati enggak Tuhan ini? Mati enggak? Ya makanya bentar. Dia lahir dan tujuannya untuk menebus dosa manusia, dan dia mati dan menunjukkan ketuhanannya, dan dia bangkit kembali dari kematian dan Oh, mati menginjakkan Tuhan katanya Olan. Mati Tuhan dan Olan. menginjakkan Tuhan dan tidak menginjakkan mati, dan dengar menginjakkan dulu ya. kaki maut itu. Bentar dulu Lan, makanya kamu harus konsisten. Bentar biar aku saya jelaskan. Dia itu Iya. Jangan Be- berantem. tujuannya ke dunia itu untuk menebus dosa manusia, karena tidak ada sedikit pun dosa yang bisa berantem, menyelamatkan jangan dirinya. berantem, Karena kayak satu gini dosa jadinya. saja, karena satu dosa saja
Mati bisa tidak. mencampakkan diri ke neraka. Mati tidak Oleh Tuhan. karena Fandi dia diam. dia Fandi itu rela, urusan Kristen. Bang Abner. dia rela mati dia rela mati Oh, dan disalibkan. mati Olan mati. Dengar Fandi. dulu sampai habis. Kalau setengah-setengah nggak bisa, kalau Bukan setengah-setengah nggak bisa mati. kalian amati dulu ya. Gimana kau Dan ini dia mati dan pengajaranmu? bangkit kembali menunjukkan ketuhanan dia. Sesat Dia kau, mengalahkan sesat. maut. Tidak. Fandi. Dia mengalahkan kasih dulu maut. jadi ajaran Sapner ini jadi biar paham dia dulu. Dengar, Bang Abner, Bukan dengar gini mati. loh. Ini Bang Abner, dengar ya. Memang Tuhan itu melewati kematian karena apa? Menebus dosa kita. Tetapi sekarang ini dari dulu sampai sekarang Tuhan itu tidak mati sampai sekarang. Nah, itu yang benar, tidak mati. Jangan bilang mati Tuhan. Itu dia betul. Kayak gitu. Nah, sekarang gini. Kalian sudah kita ya bertiga ini berempat. Kalian Sekarang saya mau tanya. kalian pernah belajar nggak sih? Kalian jangan masuk. Kau yang nggak pernah belajar Bang. kau. Kau Kalian bilang Tuhan jangan mati. masuk Tuhan room. itu tidak. Kalian jangan tidak masuk tersentuh. room. Kalian jangan masuk room Jangan tapi bertengkar. Aku nggak suka kalian masuk room tapi keributan. nggak mengerti. Kalian salah ngomong, kalian akan mendapatkan. Iya, kau bilang lah tadi kan Yesus itu mati. Yesus itu bukan mati loh. Dia itu dibangkitkan di hari ketiga. Berarti tidak ada kategori mati. Gimana kau ini artinya? Olan betul loh. Lanjut. Ah, sekarang- Oh, Yesus nggak pernah mati. Sesat kau Abner. Sesat kau Abner. Bilang Tuhan mati. Olan Sesat bilang kau. mereka sesat itu Olan. Mereka sesat mereka. Bukan. Ajar dulu Jerry. Biar paham dia dulu si after ini. Jadi kasih tahu itu orang-orang sesat yang mengatakan Yesus mati. Dasar kalian sesat. Intinya Aku itu tahu ya kalian itu nggak Kristen sebenarnya. Kalian itu nggak Kristen. Olan dibilang Kalian nggak Kristen, menyamar-nyamar Olan. jadi Kristen kalian. Ya kayak gini lah memang ajaran itu seperti ini. Dia pura-pura Ini dia yang Kristen. mengambar-ngambar jadi untuk Kristen ini, Ah, menyamar-nyamar kayak jadi gitu. Kristen. Kalian Memang itu kayak harus gitu perlu ajarannya. memahami, jangan sepatah kata doang. Ya kayak gitu Loh, ajarannya. kalian kok jadi berdebat? Ntar. Iya stop emang dulu kayak kalian, gitu saya ajaran mau mereka tanya. ini. Disuruhnya Kalian orang kan masuk rumah pura-pura orang, jadi mending kalian Kristen. turun Habis daripada itu Mbak, saya mendengar kalian pun tidak mengerti, kayak mending kalian gitulah turun. ajaran Saya mau mereka. bertanya nih Mbak Rifa. Kalian udah selesai belum? Aku nggak ada kerjaan nih. Kalau kalian itu masih bertengkar sesama kalian, aku nggak ada kerjaan loh. Aku mau kerja. Alah, nggak usah banyak Mbak Rifa, ngomong saya kok. mau Kan bikin bertanya kami rusuh kayak sama gini kan. mbaknya itu. Kok aku? Eda. Aku boleh nanya nggak sama kakak? Lah, Boleh nanya kan nggak? memang aku emang ditanya, tapi kalian berantem mulu ih. Oke, saya nanya Konsili dulu gini. lah. Tapi Kehidupan udah jelas kalian di belum surga Yesus itu mati gimana? atau enggak? Oh, menikmati. Menikmati apa yang harus kami nikmati ya? Apa bagi perempuan apa yang Tuhan dinikmati? tidak mati. Apa aja Tuhan lah. tidak mati. Jangan Suami, kau- anak-anak, harta benda. Ngapain kau urusin itu dulu? Urus dulu Tuhan mati atau enggak, Jerry? Udah Kenapa? Afner, Kan- jangan mau kau diadu domba sama mereka Afner. Tahu nggak kau? Dia itu memasukkan kita ke sini untuk mengadu domba kita, mau sebelah kita. Jangan mau kau. Jangan percaya kau. Sekarang gini lah, clear, saya mau bertanya nih sama Mbak Rifa, tolong jelasin yang saya tanya itu. Yang mana yang mau bertanya nih? Saya bingung. Sini Saya tujuh jualan juga Jerry nggak perlu. Aduh, itu pecinta tua Rasmi, diam dulu. Kamu lagi minum tua. Jualan Jerry bodoh mau membahas itu. Bodoh. Kamu orang mabuk, diam-diam. Kan dibahas di sini Muhammad. Fandi, kita nggak usah ikut-ikut Fandi, diam Fandi. Shh. Kita itu Muhammad yang bahas di room ini karena ini Yesus muslim. tetap Yesus. Betul nggak? Betul. Bang Teti, mati nggak Yesus? Mati nggak Yesus? Bukan mau tanyanya di sini. Alaikum, mati nggak Yesus? Diam dulu kau pemabuk. Diam kau dulu ya. Ngomong. Itu nah, kalau baca di atas itu apa Lan, tuh? kau itu karena perlu kau di sini ngasih solusi atau saran. Iya, kau nggak jelas omonganmu. Biar serahkan sama kami sama si Jerry ya. Kau diam aja dulu. Diam dulu. Saya mau bertanya nih, Mbak Rifa, kok enggak dijawab? Yo, kalian dari tadi berantem mulu. Lu siapa yang Berhenti berantem? dulu Mbak? berantemnya. Saya nggak Kalian ada loh bicara memalukan. Ya udah, siapa yang mau bertanya sama aku? Saya. Berarti benar ya Tuhan Yaudah. mati ya. Udah. Jadi Tuhan Ya mati. Tuhan berarti mati ya. Jadi Nggak ada, Tuhan mati ya. nggak mati, hoi. Enggak, Tuhan enggak mati. Jangan. Alhamdulillah Yesus nggak jadi mati kamu teman-teman. jangan sembarangan loh. Alhamdulillah Ini loh, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Tuhan nih. selama Haleluya Mbak Rifa. Alhamdulillah. Mengaku ini. Selama ini ada juga orang Kristen yang mengaku Yesus
Yesus nggak meninggal. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kau mendapatkan pintu hati dari Ilahiannya nggak meninggal, tapi tubuhnya Haleluya. mati, tubuh jasmani. Tubuhnya mati. Berarti Tuhan mati. Oh, Tuhan mati. Tubuh jasmani Yang betul. mati Beda itu lagi nih, beda. dagingnya. Dari ini beda lagi, Joshua beda lagi. mati Itu ternyata. dagingnya yang mati, bukan roh. Daging itu kan jasmani. Dagingnya? Daging itu jasmani. Nah itu dia. Iya. Tidak ini Tuhan. Aduh, aku Nah itu Mbak Rifa dia bilang bahwa Yesus nggak mati. Waduh, udah percaya dehnya, mantap. Alhamdulillah Yesus nggak pernah mati. Alhamdulillah. Mantap. Ya. Besok kebaktian bareng lah kita lah. Kebaktian ngapain? Kebaktian yang ngajarin itu nggak ada Yesus kok. Ya apa sih? Kita sajain dah. Apa sih? Dengar dulu Yang ya, mau tanya dengar, coba dengar. tanya dulu. Tapi Coba kalian tanya, yang tanya, berat tanya. dulu. Jelaskan. Waktu itu Yesus mati kan. Nah, kenapa Mati atau enggak nih Olan? Mati atau Kau dulu, tidak? hey, Ih, Olan nggak jelas. Ih, diam kau dulu. Waktu dia mati Iya, itu udah. kan, ya, masuklah roh Allah itu, dia dibangkitkan lagi loh. oh, berarti dia mati. Itu kan ku bilang dagingnya, jiwanya nggak mati loh. Dagingnya yang Dagingnya mati. mati. Oh. Ini orang gila, kalau ngomong sama orang gila kayak gini kita gitu. Ya aku gila ya, aku gila udah. terus Lan. Jadi Tuhan itu nggak mati ya teman-teman ya kata Olan ya, tapi yang mati Mana dagingnya. pernah mati Tuhan. Yang mana yang benar ini? Aduh. Mana ini puter-puternya? Kayak komedi putarnya ini. Enggak, tadi bilang Arianus siapa tadi? Abner tadi bilang Tuhan tidak mati. Orang bilang Tuhan mati, habis itu tidak mati lagi. Yang mana yang benar ini? Yang mati itu adalah dagingnya. Dengar dulu. Coba. Olan coba baca ini Olan. Coba baca ini Olan. Mana coba mana? Coba Apa baca yang ini, mau Lan. dibaca mana? Mana? Olan aja. Aku mau sama setiap Eda aku kali aja. Kamu dengar, sebab setiap kali kamu makan roti ini, oh itu di apa kok ambil itu di Yohanes Baca kan? dulu. Nah, tunggu dulu. Sebab Ini Korintus, Korintus. iya, oh iya. Dengar dulu ya. Nggak jelas, nggak nampak. Sebab setiap kali kamu makan roti, iya kok, ini Terus Uni. kok jangan kayak gitu jangan dideketin kayak gitu, agak jauh dikit biar lancar gitu loh. Masa kau udah deketin kayak gitu emang zom ya. Sebab setiap kali kamu Yang lain makan diam roti dulu, ini lagi dan dibaca minum firman cawan Tuhan ini apa sih? kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya gini loh, Kematian Bukan Tuhan memberikan. mati kita. Memberitakan Mati lagi Tuhan. memberitakan Kematian kematian Tuhan. Tuhan. Memberi- Aduh, kematian Tuhan mati kita. Dengar dulu. Aduh, bahaya. Fandi berisik. Ih, Dengar dulu ya. Yang mati itu adalah ini apa ini? dagingnya tadi. Enggak tertulis Kok loh. nggak ada kata daging? Kok dengar nambahin dulu. firman Tuhan Olan? Ya udahlah Olan nggak apa-apa. Udah Olan pinter. Udah Olan. Ya udah jadi Kristen aja udah. Iya. Olan pokoknya malam ini Olan bener. Pokoknya apa yang dikatakan semua dia bener ya. Pokoknya apapun yang dikatakan Olan malam ini adalah bener ya. Karena kamu nggak mencerna dia. Tepuk Jadi tangan buat ketika Edaku itu, dulu. Ya, masuklah roh Allah tadi itu lagi ke dalam diri dia gitu. Iya. Jangan kau tepuk-tepuk tangan Udah. kayak gitu. Aku bukan orang gila yang kau gitu ini ya. Masih waras aku. Kok kayak gitu Eda? Nggak gitu. Kok turun Edaku? Aku mengapresiasi loh. Aduh. Kemana nih? Apa nih? Aduh. Gampang kali Eda tersinggung. Susah lah kita bertetangga nanti lo Eda. Kayaknya kita nggak bisa bertetangga nanti ya. Pindah kota lah kami ya. Habisnya Eda gampang tersinggung. Nanti kalau aku nyanyi-nyanyi salawatan di rumahku, Eda sebelah rumah aku terganggu Eda. Takdir kita kayaknya nggak satu rumah. Nggak, nanti ku pindahin kalian di Makassar aja ya Uni ya. Biar Iya. tidak dulu Uni Rifa. Bulan itu Apa kau habiskan tuamu dulu Teti? Udah kau di Udah tempat si habis Rasmi. udah punya Kau suami habisin dulu nggak dia? tuamu. Nggak mau aku ngomong sama orang. Nggak usah kau urusi kakakku, Edaku ya. Ngapain kau urusin Edaku? Janganlah meronta-meronta.
Nggak boleh. Udahlah Bi. urus dulu si Rasmi itu. Tambah lagi tua sama si Rasmi biar banyak duitnya. Hah? Jadi udah percaya Kristus lah ya. Sekarang ya. Saya tunggu Umi Pak Far, ya? Yosua. Umat Islam itu percaya bahkan dengan apa yang diajarkan Yesus bahwa Tuhan itu hanya satu. Kalian Nah, yang itu- mengaku Kristen tapi kalian tidak mengikuti ajaran Kristen. Coba, Anda percaya Kemana Tritunggal sih? nggak? Percaya Anda percaya Tritunggal? satu. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Kalau dibilang di mana, Yesus itu kan bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kan begitu. Aku dan Bapa adalah satu. Ada berapa itu? Ya, aku dan Bapa adalah satu, ya intinya satu. Iya, udah satu apa? Ya, satu unsur. Satu unsur. Jadi Bapak unsurnya sama dengan unsur Yesus. Samanya itu, sama Yesus itu lah. punya daging, Bapak punya daging nggak? Gini loh, kalau Bapak itu nggak Gini punya loh. daging, dia unsur, makanya dia masuk ke dalam rahim Maryam, gitu kan? Oh, berarti roh Bapak masuk ke rahim Maryam? Loh, itu roh Allah yang masuk. Maka dia bilang kun fayakun, firman Allah, firman Tuhan. Betul Berarti nggak? roh Tuhan masuk, jadi perut Maryam dirasuki Tuhan. Waduh. Janin itu Samanya itulah ayat roh yang Allah Ibu yang bilang di dalam. tadi. Kan begitu. Kaki Allah itu ada di Kau neraka. selesaikan dulu lapor tuamu, jangan dulu kau ikut campur di bukan lapor tua ini. Cuman banyak kan. Nggak, maksudnya gimana? Kayak mana? Lewat mana itu? Mbak Rifa ini tunggu dulu. percaya Roh nggak kalau Maryam itu yang dikandung itu adalah Ayat kakak tadi kan ada juga. Ya, Olan jawab dulu. Diam kalian. Diam kalian pendeta. Diam kalian. Samanya itu. Calon Kalau pendeta kaki mau bicara. Allah di neraka, Tidak gini terus macam katanya mana Fandi orang kakak mau mabuk. ke surga? Fandi, orang mabuk nggak usah Dia dinaikin di lah. neraka kakinya. Nah semana itu Allah gitu tadi juga itu sudah itu. dihembuskan di rahimnya Fandi, Maria. orang mabuk nggak usah dinaikkan Fandi. Ya. Ya, Roh Allah gimana tadi Eda? itu. Iya, tadi kan pembahasannya waktu Yesus dikandung kan? Iya, waktu Yesus dikandung Maria, Roh Allah tadi itu udah masuk dia ke dalam kandungan Maria itu. Roh Allah Bapa. Mm-mm. Jadi roh Allah Bapa yang di surga itu masuk ke dalam rahim Maria. Lewat mana itu? Ya itulah kekuasaan Tuhan. Itulah kuasa yang kita Iya, kayak lewat macam gini lah. Kekuasaan Tuhan. Begini lah, Rifa. lewat mana? Kayak kita berpikir bagaimana Aku dunia tunggu bisa dulu loh. diciptakan. Nggak Kalau bisa nefes kita Tuhan pikir. ditiupkan ke Adam ada dalilnya. Kalau roh Bapa masuk ke dalam Maria lewat pori-pori. Karena dengar dulu jalan semua rahim ini. itu cuma satu. Dengar dulu, rahim itu jalannya cuma satu, yaitu vagina. Nggak ada tuh kita makan masuk ke rahim, nggak ada. Bahaya, masuknya ke lambung. Ya, kalau kita ada pori-pori, angin masuk itu nggak masuk ke rahim. Segala sesuatu yang ada di rahim Anda, mohon maaf kali ya, Anda bisa hamil itu karena ada sperma yang masuk ke dalam vagina dulu tuh. Nah, jadi roh Itulah Allah Bapa kekuasaan masuk ke Tuhan rahim. kami. Karena dia suci, Iya. dia tidak ternodai oleh sperma. Berarti- paham? Dia tidak ternoda, tapi dia lewat vagina masuk ke dalam rahim. Aduh. Lah itulah Lewat kekuasaan dong. Tuhan kami. Oh, itu kekuasaan Tuhan masuk lewat vagina gitu. Dan ketika Yesus disalib, Masya Allah, ya, subhanallah, dan ke- subhanallah. dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Gini loh, Rifa, itu ada salah hal itu yang nih, kita Rifa. nggak bisa pikir pakai pikiran kita. Itu nggak bisa kita berpikir itu dengan Kok logika. saya nggak boleh berpikir? Kalau kalian nggak mau Sekarang berpikir saya nggak tanya. apa-apa. Kok menghalangi saya berpikir? Bukan, Gimana sih kalian? maksudnya itu di luar Kalau batas kalian nalar kita, tidak berpikir, manusia. iya kan yang kalian bilang masuk itu gini loh. Kalian yang menggunakan narasi Rifa, masuk. Kalian tahu tidak? Dihembuskan Air ini. roh Allah masuk ke Tuh, dalam satu-satu lah. kandungan Itu dia. Iya, Maria. karena kata Pak Masuk roh Mas Allah itu ke dalam dihembuskan. Iya, tuh Yesus tidak Yang berhubung. menghembuskan siapa? Ini Lius diam dulu napa? dengar Yang meniupkan dulu, ya. siapa? Ya Allah itu sendiri. Nah, Allah Bapa meniupkan rohnya, berarti rohnya terbagi dua. Lah itulah kekuasaan Tuhan yang tidak bisa kita terbagi sepuluh Iya, bisa berarti dia. tuh seperti Itu amuba ya, halaman amuba tuh kan. 1000 pun. Aduh, satu-satu lah ngomongnya. 3 loh orang Kristen di sini. Kalian konsili dulu lah. Siapa? Pilih cap, cip, cup, kembang kuncup yang mau ngobrol sama saya siapa? Ayo. Matikan mic. Iya, di mana emang? Ini nih. Ini nih udah saya matikan mic Mulius ya. Kalau nggak, kan yang menggunakan kata masuk kan kalian. Kalian tahu nggak arti masuk itu? Tahu, masuk itu Nah, betul. apa arti masuk? Apa arti masuk? Masuk itu ya dia masuk ke dalam yang dia pengen masuk.
tubuh manusia ini ada lubang nih, hidung, Ada. mulut, Pori-pori. telinga, pori-pori, vagina. Betul, betul. Nah, Lubang Tuhan kalian pantat. masuk lewat mana? Lubang pantat. Itulah Jadi Tuhan kalian kekuasaan masuk. Tuhan kami loh. Dia tidak bisa kita cerna Iya. itu. Masuknya Tidak lewat bisa. mana? Dia tidak Karena melalui begini. mana-mana. Loh, Jadi Dia tidak Gini melalui loh. mana-mana. Lo begini lo ya, begini dengar dulu. Bagaimana mungkin kalian katakan tidak melalui kemana, tidak melalui mana-mana, tidak kemana-mana masuknya? Rahim itu jalurnya cuma satu, vagina. betul. Terus Dan Yesus berada di, Yesus masuk ke dalam mana? Ya ke situ Vagina. masuknya. langsung ke rahimnya. Betul. Nah, berarti Allah Bapa masuk ke vagina dulu, baru menyamar jadi manusia di dalam. Nah, ini salah. Oh salah, itu bukan kayak gitu. Dia bukan kayak gitu. Nanti kalau misalnya dihembuskan kayak tadi si apa ini bilang Adam dan Hawa hidup. Ayo, lewat mana dihembuskannya? Loh, Ayo. kalau Adam dan Hawa nefes, mari kita lihat kemana ditiupkan. Nah, ya. Ya, cobalah lihat. Apa bisa masuk ke jantung? Jantung lewat mana? Kan begitu kan? Ya Ya sabar, itulah. kita lihat dulu. Nah, masalahnya kan nefes itu kan berada di seluruh tubuh. Kalau Adam ada, itu kan Adam. Anda tahu tidak? Roh itu ada di mana? Saya tanya sama yang lain diam. Yosua, roh ada di mana? Roh itu ada di dalam tubuh kita lah. Di Nah, dalam jiwa coba kita. saya tanya, kalau tangan kamu potong, bisa nggak bergerak? Tangan yang sudah dipotong? Kenapa Nggak tidak bisa. bisa, kalau Tuhan itu jangan dulu kau. Bisa. Kenapa tidak bisa kalau Tuhan itu berkendak? Iya, coba Bukan, tunjukkan maksudnya satu jari tangan. yang terpotong tapi Kita bisa bicara bergerak dan tangan berfungsi. potong yang nggak bisa bergerak. Bentar yang dipotong. dulu, kan Anda menyamakan antara Tuhan meniupkan nefes kepada Adam dengan Maria yang kerasukan Tuhan perutnya. Ini beda loh. Kalau Yesus itu kan dia kan berada di rahim. Rahim itu kan sebuah ruangan dan tempat yang mana jalurnya cuma satu, yaitu vagina. Betul. Nah, kalau seluruh tubuh ya, nah ruh ada di seluruh tubuh kita. Karena buktinya apa? Kalau kalian potong tangan kalian tidak lagi bergerak. Iya, Nah, yang maksud itu arwah loh. Iya, roh, arwah itu roh, Olan. Itu bahasa Iya, itu Indonesianya. dia, ya. Ya, nah Itu itu dia. masuk. Iya, makanya kalau Adam itu kan ruhnya kan menyertai seluruh tubuh, ya kan? Seluruh betul. badan menyertai ruh. Kan ya kan tidak ada tempat roh di badan. Memang ada roh di dalam jantung gitu, roh. Kamu bisa tunjukkan di mana roh di badanmu itu? Ya, dengar ya, itulah kekuasaan Tuhan yang tidak bisa kita cerna. Saya tanya dulu, kalian bisa nggak menunjukkan di bagian tubuh mana kalian yang punya roh? Bisa nggak? Iya, Mbak, tidak kalian kan mungkin menyamakan. kita tunjukkan. Ya, Yang nah, ngomong ini sementara roh. Yesus Yang- ada. yang Ya, berbicara ini makanya roh. kalian, Iya. makanya kalian nggak bisa menyamakan Adam dengan Yesus. Sementara Yesus ada di mana? Di bagian tubuh Maria. Rahimnya lah. Nah, pintar. Cara masuk ke rahim lewat mana? Firmannya yang berkuasa. Iya, saya tanya. Cara sesuatu masuk ke dalam rahim lewat apa? Saya tanya. Cara sesuatu masuk ke dalam rahim lewat mana? Muternya jadi Kok orang muter? dikandung. Anda yang nggak bisa menjawab, kok saya yang muter? Biar saya menjawab. Itu Silakan. lewat kegaibannya ya. Lewat kegaiban ini maksudnya apa? Iya, kegaibannya tadi itu yang tidak bisa kita lihat dan kita pandang. Kegaiban yang tidak bisa lihat, tidak bisa dipandang. Dari mana kalian tahu apa yang tidak kalian pandang sehingga kalian menyatakan bahwa roh Tuhan itu masuk ke dalam tubuh Maria sementara kalian nggak lihat? Siapa yang ngasih tahu? Kalau dibilang siapa yang ngasih tahu, dari zamannya itu udah ada nubuatan. Mana? Coba tunjukkan Orang punya nubuatannya akal bahwa untuk roh Tuhan akan berpikir. masuk ke dalam rahim perempuan. Tunjukkan nubuatannya. Loh, dari Loh. zaman Daniel udah dibilang akan Ya, ada mana? dari keturunan Daud. Juru Ya mana, selamat. mana. Ya mana. Kitab Coba Daniel, tunjukkan. baca lah kitab Tunjukkan. Daniel. Loh, kok saya? Kalian orang Kristen kok minta tolong ke saya memperlihatkan ayatnya gimana ini? Kan Riva udah hafal nih, biar Bible pun udah hafal. Nah, tadi dia Bilang dong kalau bahwa mau Yesus belajar hidup sama kan saya. luar biasa. Bilang kalau mau belajar sama Rifanya- saya, minta Rifanya data sama percaya- saya. Gini, Ya, Mbak lebih Rifa. tahun kami Aduh. lah daripada Gini, dengerin dulu. Olan Gini, lebih dengerin paham. dulu. Diam dulu Yosua nih ngomong apa sih dari tadi lo? Nggak jelas diskusinya. Olan coba tunjukkan di mana nubuatan kalau roh Tuhan akan masuk ke dalam rahim Maria. Coba tunjukkan Olan di mana Olan, sayang Iya, cantik. kita diberikan Tuhan Yesus itu punya akal ya. Punya Ya, pikiran. punya akal, punya pikiran. Ya itulah gunanya untuk berpikir. Apa gunanya akal dan pikiran kamu kalau Nah, kamu itu. tidak bisa untuk mencerna itu? Pintar Olan. Lanjut Olan. Jadi bagaimana cara memikirkan tentang Tuhan yang masuk ke rahim Maria? Lewat mana itu masuknya Olan? Silakan dijawab dengan pikiran ya. Iya, ya. Itulah kekuasaan Tuhan. Lewat mana aja bisa gitu. Berarti nggak bisa dipikirkan. Jadi apa gunanya akal? Katanya tadi disuruh punya akal. Gimana sih Olan?
puter-puter. Yosua nih kayak nenek-nenek lagi curhat loh. Kita fokus dengan omongan loh. Saya Iya. lagi diskusi dan diskusi itu tanya jawab. Jangan banyak putar-putar ketika nggak bisa menjawab. Putar-putar apa gunanya omongan-omongan itu Anda ulang-ulang. Gini Kalau Anda loh. bisa menjawab, jawab. Kalau mau bertanya, bertanya. Saya lagi ngomong sama Eda saya. Diam dulu. Ini urusan keluarga. Bukan Eda. Saya Bukan Eda. calon. Ya udah calon Eda. Calon Eda. Iya calon Eda. Oh, calon Eda lah ya. Ya udah Yosua kok banyak ngomong ya Bang. Bang Iya, ngomong dulu aja ke saya ngomong substansi Marifa. diskusi. Nggak usah Bang, saya lagi ngomong sama calon Eda saya. Abang diam dulu aja ya. Bukan Eda Bang ya. Jangan ganggu Calon dulu Eda. urusan keluarga Bang Yosua. Ini si Yosua nih banyak banget loh ganggu loh. Kita lagi punya Bentar dulu urusan lah ya. calon Ini keluarga urusan loh. keluarga ini. Udah Bahaya nggak ini, usah kemarin. nggak usah bergara-gara lagi ya. Ya kita serius ya. Yuk kak. Ayo kak. Yuk kakak. Sister kita ayo mulai yuk serius. Nah coba kakakku yang cantik tunjukkan kepada saya yang manis ini di mana Tuhan menubuatkan bahwa roh Tuhan akan masuk ke dalam rahim Maria sayang cintaku. Coba. Ya itu tidak ada tertulis di Bible ya. Cuman Wah itu berarti kita bohong itu Pak Yosua itu tadi ya. Bohong kau Pak. Dengar dulu. Bilang dulu kak. ya. Bohong dia loh kak. Dengar dulu. Kita Apa, punya akal untuk berpikir. Gunakan akal kita untuk berpikir tadi gitu loh. Apa yang tidak mustahil bagi Tuhan? Yang tidak Apa mungkin yang itu tidak pasti mustahil? mungkin. Ya. Oke, mungkin nggak saya dihamili sama Yesus Olan? Lah kalau Tuhan berkehendak mau diapakan? Wah, mungkin. saja, Wah, gitu loh. jadi kalau ada perempuan yang mengaku dihamili Yesus itu mungkin ya? Rencana Allah mungkin. Iya, oke, Bisa kita masuk tunjukkan. memakai Ya, Rifa, bentar dulu. mungkin. Yosua, saya ngomong sama Olan kok Anda yang jawab sih Pak? Anda punya ini nggak punya Kalau telinga Eda nggak? itu itoku lah. Itoku lah. Kenapa kalian ini adalah orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Saya lagi ngobrol dengan kakak saya. Kok kalian ikut campur gitu loh? Belum kalian diajak bicara ya? Oh, iya. Sopan lah sedikit, tolonglah. Ya. Nah, lanjut. ya, bentar. Kita tunjukkan data ya. Ternyata mungkin ya orang hamil karena Yesus ya, Masya Allah. Ya kenapa tidak kalau Tuhan itu berkehendak? Iya, ada loh kejadiannya Eda. Berarti itu keturunan Yesus, anak Yesus kayaknya ya. Mari kita lihat ya. Ternyata Yesus pun pernah menghamili wanita. Nah ini. Waduh. Eda carilah orang ini loh. Katanya dia dihamili sama dihamili sama Yesus loh. Saya tunjukkan data dulu ya Eda ya. Berarti mungkin nih guys. Wah, ini dia videonya. Sabar kalian ya. Komputerku lelet. Waduh. Waduh, ini keturunan Tuhan ternyata ini. Wah, ini loh, Masya Allah. Ini keturunan Tuhan kalian guys. Kayaknya mungkin ini. Wah, ini dia nih. Cewek ini mengaku dihamili Yesus. Wah, ini dia guys. Itu Yesus orang Itali, pemain bola. Waduh. Di Brazil banyak nama Yesus. Ini si Yosua nih apa sih kalau nggak ada gunanya ngomong mending diam deh. Kita lagi bicara Yesus yang kalian sembah bukan di Brazil. Udah nonton belum videonya? Ngapain sih banyak bicara kalau nggak ngerti substansi? Ini Yesus Christ, Yesus ya. Loh, Udah kalian ya, tadi semua bilang tidur dulu. Yesus itu mungkin Banyak menghamili urusan. perempuan. Tidak perlu dengan hal seperti ini saya harus Loh, berurusan Kak sama Olan kamu. ini loh Kak Olan, ternyata memang ada loh yang dihamili sama Yesus loh. Ya itulah kekuasaan Tuhan kami. Wah, berarti tidak benar ini pasti dihamili nih mungkin. perempuan ini. Ya. Wah, Masya Allah ternyata Yesus bisa menghamili guys. Masya Allah. Subhanallah. Ya semoga aku juga. Olan mau nggak dihamili sama Yesus? Lah kenapa tidak? Kalau memang itu yang Yesus inginkan dalam diri saya, kenapa tidak? Aduh. Itulah nggak apa-apa karena Tunggu, apa? tunggu. Masuk Jujur Roh dulu, Kudus jujur. tadi ke dalam tubuh saya nggak masalah gitu loh. Ya, Berarti coba aku tanya dulu. itu. Aku jujur dulu. Kalau ada laki-laki ganteng aku Tuhan, terus ngajak Olan tidur bareng mau? Bodoh lah, itu bukan Kau Tuhan pikir aku lah. laki pelacur yang kau ganteng. itu kan? Kan aku nanya, kan Tuhan kan katanya kalau seandainya Tuhan mau menghamili mau gimana? Yosua nih kayak mana? Kayak Tunggu nenek ini udah tadi kata-katamu loh. seperti ini kok sama merendahkan aku loh kalau seperti ini. Bukan lo sayang, kan ini lo supaya kau tidak merendahkan dirimu, makanya jangan gampangan gitu loh. Karena aku ngajarin gitu. Kenapa? Nanti kau bilang Yesus itu kan Tuhan, mau nggak dihamili? Mau katanya tadi. Kalau tiba-tiba datang dia berupa laki-laki ganteng terus dia bilang, Olan ayo tidur bersamaku. Dia ngaku Tuhan lagi, mau nggak? Kalau aku tampar loh. Kalau kau kayak mana kak?
Kakak tuh baperan loh. Aku tuh cuman ngasih tahu supaya kita tuh nggak gampang percaya dengan orang yang ngaku Tuhan. Itu yang kami coba ajarkan. Nggak ada ceritanya tiba-tiba ada laki-laki ganteng ngaku aku adalah Tuhan, yuk tidur sama aku. Nggak mungkin. Kalau itu betul Tuhan beneran kalian tolak. Aku loh, kalau itu Tuhan beneran nggak mungkin aku tolak. Namanya Tuhan loh. Masa kalian gak mau ngasih rahim kalian sama Tuhan? Gak ada presiden. Seandainya Raffi Ahmad datang kepadamu menghamilimu, pasti perempuan mana sih yang nolak dijadikan istri sama Raffi Ahmad? Apalagi Tuhan. Ini logika. Makanya inilah konsekuensi logik ketika menuhankan manusia. Ganteng, berkelamin, bisa menghamili lagi. Bahaya loh. Karena dia punya kehendak. Suatu saat kalau dia turun, ayo saya mau hamil kamu. Ngeri loh. Kenapa ini? Lidahnya kenapa Pak ketelen? Ngeri loh. Ini kenapa ini? Jadi inilah konsekuensi menuhankan. Wah. Ini jangan-jangan kerasukan hantu lagi. Iya, kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kasihan banget keselek ginjal kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah maksudku Kakak Olan. Kakak Olan hati-hati bicara supaya Kak Olan itu tidak merendahkan harga diri. Kak Olan bilang, mungkin nggak Yesus menghamili? Mungkin. Mau nggak Kak Olan kau? Ya kalau Tuhan berkehendak. Saya tanya. Ternyata merasa terhina kan. Nah inilah konsekuensi kalau menuhankan manusia, kakakku yang cantik, ya gitu. Ya, kau jangan ketawa aja di situ ya, nonton aku kau ya. Ketawa kau. Kau pikir gampang apa berjuang melawan kakakmu? Kakakmu pun turun naik loh Yoga. Nah, coba yang lain dulu. Si hantu belau nonton dia. Udahlah. Silakan yang lain bertanya. Jerry tadi mau tanya katanya. Ya, selamat bergabung. Yang baru datang, Bang Alip, terima kasih sudah naik. Oke, sama-sama. Selanjutnya siapa dari Kristen mungkin di sini ada? Jerry ajalah dari Islam Kristen atau Bang Yosua? Iya, saya pengikut Kristus sih, bukan Kristen. Yang pasti dia pengikut Kristus. Iya dong. Wah, mantap. Ustadz Alif silakan kita ceng sip ya. Sipnya selanjutnya Ustadz Alif ya. Boleh. Iya. Oke, Aku biasanya mau bertanya sedikit lah. Oh iya, silakan. Iya, mau tanya, apakah kisah Yesus itu, apa Isa Al-Masih, apa Yesua Al-Masih itu di Quran itu ada gak diceritakan bahwa dia akan mati dan bangkit lagi dari kematian? Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada tertulis bahwa dia akan bangkit, berarti kan sebenarnya kan harusnya kita udah meyakinkan, betul gak? Tujuan dia ke dunia. Saya yakin kok dia akan mati, dia akan bangkit. Saya yakin. Jangankan Yesus, ibunya Yesus, kakeknya Yesus, neneknya Yesus, semua mati dan akan bangkit. Kaminya juga di sini akan mati dan akan bangkit. Betul, tapi dia bangkit itu hari ketiga dari kematian, membangkitkan diri dia sendiri gitu kan? Oh, kalau di Al-Quran nggak ada bangkit di hari ketiga, itu nggak ada. Nah, itu pertama. Terus kedua, dia bangkit sendiri juga nggak ada. Saya rasa di Bible juga nggak ada. Kalau dia bangkit sendiri berarti bukan mati tapi tidur. Orang mati nggak mungkin lah bisa bangkit, Bang. Kecuali orang tidur dia bisa bangkit alias bangun. Betul, itu kan secara manusia kita kan normalnya begitu, orang mati nggak bisa bangkit. Secara manusia aja kayak gitu, apalagi secara Tuhan. Tuhan itu kan maha, ketika matinya juga maha mati mestinya. Kan gitu. Maha mati, mana sih? Loh, orang mau jadi nggak maha Tuhanmu gitu, kan? Lah, Tuhan lu kan mati. Tuhan itu kan maha segalanya. Dia itu mengorbankan dirinya untuk menebus kita orang, tapi tidak mati. Mati kan? Tapi tidak mati. Mati kan? Mengorbankan dirinya untuk menebus kita orang, tapi tidak mati. Mati kan? Untuk menebus kita orang, tapi tidak mati. Mati kan?
Anda? Loh, Petrus ada nggak di pernah situ ngebangkitkan kitab orang Anda. mati loh, nggak pernah. Rebeka mana? dihidupkan oleh siapa? Coba mana ayatnya? Petrus membangkitkan orang mati. Wah, Anda kurang baca ya. Ayat berapa? Coba. Ada kok di PB. Oh, yang Talita bangkitlah itu loh. Kok Rebeka ya? Sebentar. Siapa di situ yang dibangkitkan itu? Ada yang dibangkitkan, Bang, di Perjanjian Baru. Saya Islam, mendengar ini aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ngikutin aja. Waalaikumsalam. Siap. Oke, Anda kalau perlu ayatnya, ya saya carikan ya. Kalau Petrus membuat mujizat, betul. Mati, membangkitkan orang mati nggak pernah. Coba mana? Sebentar. Petrus menghidupkan kembali Tabita. KPR 936. Gampang sekarang kita cari. Oke. Kisah 9 kita buka ya. Izin, silakan yang Kristen ya, typing di bawah, Bang, saya Kristen biar kita naikkan. Teman-teman Kristen typing aja dulu di bawah. Nih, saya typing nih. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di ruang sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. KPR 9 nomor 40. Iya, kita lihat dulu kisahnya. Itu pada saat dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit ke atas. Betul berarti tidak? Berarti Petrus juga Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Tuhan yang penuh atas hidup dia untuk memberitakan sampai ke ujung dunia, gitu loh. Nah, tadi yang bisa menghidupkan orang mati katanya Tuhan. Tapi kan maksud saya gini, yang membangkitkan orang mati itu, apakah Petrus bisa sebelum waktu pada saat Yesus masih ada? Kan nggak ada. Setelah Yesus sudah bangkit, nanti dia bilang berdoalah dan berpuasa, sehingga akan rohku akan turun akanmu, kan begitu. Iya, di sini Petrus bisa menghidupkan orang mati atau tidak? Itu kuasa Yesus, bukan Petrus, gitu. Loh, kok jadi kuasa Yesus? Yesus sendiri pun ketika menghidupkan Lazarus, dia bersyukur dan berdoa menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan. Semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus hakikatnya adalah Tuhan. Yesus itu hanya perantara. Kitab Anda juga yang mencatat. Anda percaya nggak dengan kitab Anda gitu loh? Ya percaya lah, pastilah. Nah, lalu kembali bahwa tadi Yesus ya, yang Anda yakini sudah mati, dia bangkit. Yang namanya orang mati itu bukan bangkit tapi dibangkitkan. Kalau dia bisa bangkit ya bukan mati namanya, Bang. Ya, maksudnya gimana saya mau? Dia itu kan kayak bahkan di dalam kitab Anda Yesus itulah yang dibangkitkan oleh Allah gitu loh. Itu banyak ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang Tuhan itu yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Ya, Tuhan itu yang pasti yang membangkitkan lah. Nah, yang dibangkitkan berarti bukan Tuhan kan gitu.
Bukan gitu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Oke. Itulah bunyi ayatnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Kalau saya, pandangan saya, Yesus itu nggak perlu dibangkitkan, dia Tuhan kok, dia bisa membangkitkan diri dia kan, gitu kan? Lah itu kan iman Anda, Bang. Iman Anda kan memang selalu berbeda dengan ayat kitab suci. Nah, yang sedang kita bahas adalah kitab sucimu. Oke? Bukan imanmu. Nah, berdasarkan bunyi ayat kitabmu yang engkau anggap suci atau yang engkau yakini suci, berdasarkan bunyinya, saya ulang sekali lagi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Oke, berdasarkan ayat ya, bukan berdasarkan iman. Berdasarkan bunyi ayat, Yesus ini yang dibangkitkan atau yang bangkit sendiri atau yang membangkitkan? Secara tubuhnya dibangkitkan lah, udah pastilah. Oh, berarti tubuhnya aja yang dibangkitkan, nggak ada rohnya? Rohnya masuk ke dalam, maksudnya yang dari kematian dibangkitkan, bahasanya begitu. Nah, berarti juga ada rohnya kan? Iyalah. Nah, yang Tuhan yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Sama itu, waduh. Loh, kok bisa sama? Nggak mungkin lah. Tuhan itu yang membangkitkan, bukan yang dibangkitkan. Coba Anda, Yosua, kalau iman nggak kuat hari ini goyang, bahaya. Ini nggak kuatnya goyang. Waduh. Enggak, iman Anda nggak usah diganggu gugat. Yang saya bahas adalah isi kitab, bukan iman Anda. Saya kan udah bilang tadi, memang tidak akan sinkron iman Anda dengan isi kitab Anda. Makanya saya bilang simpanlah imannya biar tidak terganggu. Kita bahas isi kitabnya aja. Berdasarkan yang tertulis di kitab Anda, yang bunyinya Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah, maka secara akal sehat kita bisa pahami yang maha kuasa itu adalah yang membangkitkan. Yang dibangkitkan itu tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sebagaimana kita semua manusia tentu nanti akan dibangkitkan. Yang maha kuasa tentu yang membangkitkan, kan gitu. Permisi Pak Ali. Ya silahkan, kamu sederhana kita memahami karena ini memang terjemahan bahasa Indonesia dan kita semua belajar bahasa Indonesia dan kita tinggal di Indonesia, jadi kita paham gitu loh. Permisi Pak Ali. Iya silakan Pak, kalau mau lewat monggo. Nah, jadi sebenarnya saya cuma mau sedikit bertanya aja. Oh, kirain mau lewat. Oh, mau tanya, silakan. Enggak, kitab ini kan Abang Alif kan bukan Kristen, jadi nggak punya kapasitas untuk membahas kitab Kristen. Jadi yang mempunyai kapasitas membahas kitab Kristen adalah Kristen gitu loh, Bang. Ya betul, dari tadi kan ada Kristennya di sini Pak, kami membahas Pak. Iya, saya Kristen. Nah sekarang gini Bang, saya ingin menanyakan aja di dalam Al-Quran, karena kan Abang kan Muslim, jadi saya tanya dengan, boleh gak Abang? Begitu aja. Jadi sama-sama diskusinya gitu Bang. Oke, sebelum Anda bertanya, yang tadi saya narasikan yang tertulis bahasa Indonesia di kitab Anda, apakah saya salah? Abang tidak punya kalau sesuai narasi kitab ya nggak salah. Nggak salah. Nah itu tidak punya kapasitas satu. Ya. Enggak. Kalau tidak salah berarti kapasitasnya ada dong. Karena saya sudah bernarasi. Karena abang tadi dikatakan tidak salah. Kau bilang gimana sih? Salah Bang. Kenapa? Abang tidak percaya kitab itu. Abang percaya kitab itu nggak? Ini bukan tentang percaya tidak percaya. Abang memakai kitab itu, abang percaya gak dengan kitab itu? Itu dulu pertanyaan saya. Oke, baik. Percaya gak dengan baik. kitab itu? Makanya pelan-pelan berdasarkan isi ayat kita kan sedang menyampaikan tentang fakta dan data. Bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah, kan itu. Betul, saya setuju. Nah, abang percaya di sini yang maha kuasa itu. Saya, kalau abang tidak menjawab pertanyaan bagaimana saya, mungkin Anda katakan jawab dulu pertanyaan saya sementara saya yang mau bertanya? Oke,
Oke, abang percaya kan Nah, dengan itu? diam Kalau dulu, abang tidak percaya, diam dulu abang tidak berarti punya kompetensi, berdasarkan bunyi Sekarang ayat saya tanya ini satu hal. yang Bukan maha hanya kuasa belajar. itu Boleh gimana saya tanya di mengenai dalam Al-Quran, tengah-tengah narasi Anda bertanya, saya aja belum selesai. Karena abang tidak punya kapasitas anak framing gitu. Karena Mencomot kita gini. Loh, kok mencomot? Daripada kawan Anda tadi mencimit, saya nggak ada urusan comot cimit, saya nggak, bukan kayak gitu. Ini bunyi ayatnya, oke? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, kan selesai. Bahkan dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Anak saya juga masih TK, bahkan belum TK akan paham kok dengan kalimat seperti ini. Maka pertanyaannya adalah, yang maha kuasa itu, yang Tuhan itu, yang membangkitkan atau yang dibangkitkan, kan gitu. Tentu jawaban akal sehat yang membangkitkan. Karena tidak mungkin Tuhan itu dibangkitkan, apalagi mati. Anda tidak akan percaya karena Anda, loh, saya tidak membahas tentang, saya bilang tadi tentang iman dan kepercayaan. Anda bungkus rapi-rapi, mau pakai kain lainan, kain lampin, kain apa terserah, saya nggak ikut campur itu. Yang sedang kita bahas itu data, ya. Yang sedang kita bahas itu data, komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang bisa kita sepakati bersama kebenarannya. Kecuali lawan diskusi saya pakai bahasa roh, baru saya angkat tangan, saya nggak akan ikut campur. Kalah saya. Saya akan bilang, oke, saya kalah gitu loh. Oke, lanjut. Syukron. Ya, silakan Pak Yosua. Tadi katanya udah goyang. Aduh. Ini sih saya udah bilang nih, kalau nggak kuat mah goyang. Saya cuma ngomong itu aja kan. Karena pembahasannya ini, ya kalau bicara dengan konteks, Saya makin goyang makin kuat, Pak. Ya gimana? Oh, makanya itu saya bilang, untungnya saya kuat nih. Kalau yang nggak kuat goyang, Pak. Lo betul, karena kan dengan pembungkusan bahasanya itu antara yang membangkitkan dan dibangkitkan, mana lebih ini? Ya tentu yang membangkitkan kalau secara normalnya orang bahasa manapun, betul ya. Tapi kalau saya menganalisa, kenapa bicara dibangkitkan? Karena dia ada visi misi untuk penyelamatan dan jadi hakim yang adil. Makanya lah Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa, yang dia notabene tidak tubuhnya itu sudah mati, kan begitu kan, gitu loh. Tapi dia itu adalah Allah sendiri. Nah kan dia bilang aku dan Bapa satu, kan begitu kan, benar nggak? Gimana? Tadi Mbak Rifa udah cakep tuh. Oke, baik. Kan gitu kan? Kalau gitu biar enak lagi, kan saya bilang gini Pak. Sekali lagi saya bilang, ketika saya berdiskusi dengan Anda, saya tidak pernah berani berasumsi atau menafsirkan seenaknya, semau saya kitab Anda. Nanti saya dikira saya menghujat dan menghina, kan gitu ya. Karena saya hargai itu kitab Anda. Maka ketika Anda punya narasi, lalu narasi Anda berlawanan dengan isi kitab, maka di situ saya berhak untuk mengoreksi pernyataan Anda berdasarkan kitab Anda, bukan berdasarkan kitab saya. Karena kalau berdasarkan kitab saya, tentu Anda akan tolak karena Anda tidak imani kitab saya. Nah, berdasarkan kitab Anda yang tadi disampaikan, pertama mengenai masalah Tabita dan sebagainya tadi sudah terjawab. Memang di situ tidak bisa dibantah karena memang ada selain Yesus juga yang bisa menghidupkan, kan gitu ya. Nah, di sini mari kita bahas pelan-pelan ya. Anda mengatakan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan sebagainya yang Maha Kuasa. Bahkan di sini kalau kita buka ya, kita buka. Ini menarik sebenarnya di sini. Coba, yang dibangkitkan itu siapa? Nah, ini ya. Nih, pertama bunyinya nih, saya pakai data ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Yesus telah dimuliakan oleh Allah dan dia sebagai hamba Tuhan, betul? Ya, betul. Secara manusia, betul. Nah, secara manusia. Lalu yang dibangkitkan ini siapa sekarang? Yang dibangkitkan. Tadi Anda katakan sebagai Tuhan juga. Nah, kita lihat, oke? Kita lihat. Ke bawah ayat terakhir, mari kita. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan siapa? Hambanya. Siapa? Hambanya. Nah, yang dibangkitkan oleh Allah itu siapa di sini?
Yesus lah. Yesus. Nah, berarti Yesus itu sebagai apa? Iya, dia hambanya Allah. Itu dong. Yesus itu sebagai hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah. Itu yang benar, Pak. Ya kan? Betul. Ketika Anda tadi katakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang nggak nyambung. Tapi kalau sebagai seorang hamba, ya memang itulah yang benar. Seorang hamba itulah yang akan dibangkitkan oleh Sang Maha Kuasa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, bahwa aku ini seorang hamba Allah dan diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, gitu. Maka di ayat berikutnya terakhir dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan, keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan wafat, dan pada hari aku akan dibangkitkan kembali. Yang mengaku hamba tadi itulah yang akan dibangkitkan. Dikonfirmasi juga oleh kitab Anda bahwa Yesus ini sebagai seorang hamba Allah yang akan dibangkitkan oleh Allah, gitu. Bukan seorang Tuhan yang Maha Kuasa yang dibangkitkan. Nah, itu isi ayat. Kalau isi iman Anda berdasarkan ajaran gereja, ajaran Bapak Pendeta dan sebagainya, itu silakan, Pak. Nanti dibahasnya di gereja aja dan di keluarga yang Kristen. Itu silakan. Bahwa Yesus itu hebat, maha segalanya, dia yang bangkit sendiri, yang bangkit dari kubur, yang Maha Kuasa dan sebagainya, itu silakan. Karena nggak pakai kitab kan, pakai doktrin, silakan gitu. Tapi yang kita diskusikan itu pakai ayat dan pakai kitab, gitu, Pak. Ya, anggaplah beginilah, kita berbicara dia utusan, hamba, betul ya? Kalau di kitab situ ya, di kitab, anggap itu di Bible. Saya pengen tanya, di Bible pun juga kan tertulis, nggak ada satupun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi di situ menyatakan, ini loh, saya ini jalan kebenaran dan hidup nih, gitu kan? Kalau situ mau nyampe ke Bapa, ya akulah jalannya, kan begitu? Owner, jadi penghuni surga, pemilik surga, gitu kan? Owner. Ya, sang hamba itulah yang mengantarkan hamba yang lain sampai kepada tuannya. Ya, karena dia jalan, guidance, dia tuh penunjuk jalan, dia pembimbing. Mau diputar balik kemana lagi kita ini? Tolonglah, Pak, kita diskusinya pakai ayat, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin saya angkat tangan, saya hargai itu. Di ayat pun ada. Coba lihatlah, akulah jalan kebenaran hidup tuh ada. Tahu itu di Yohanes 16 itu, tahu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Coba berdasarkan pernyataan Yesus, yang dituju itu siapa? Ya, kepada murid-murid dan manusia di dunia lah. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus jalan, Bapa tujuan, betul? Nah, jadi sementara Pak Yosua itu mau sampai kepada tujuan atau tidak? Sampai tujuan dong, harus finish sampai tujuan. Kalau mau sampai tujuan, yang Tuhan itu yang dituju atau jalan petunjuk itu? Ya, sampai tujuan yang dituju. Halo. Loh, yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu yang jalan atau tujuan? Tujuan. Halo. Tunggu dulu, Bu, satu-satu. Iya. Masa Pak Yosua seumur hidupnya nyembah jalan terus, nggak pernah nyampe ke tujuan? Yang Anda sembah kan jalan, Pak, Yesus. Sementara Yesus mengatakan kalau mau sampai kepada Bapa, ikuti Yesus. Kan gitu. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang aku miliki, dan seterusnya kan.
sama seperti engkau telah memberikan hidup yang kekal dan seterusnya. Apa itu hidup yang kekal itu? Agar masuk sampai ke tujuan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan atau yang telah engkau utus. Lah itu jalan seperti itu yang akan sampai ke dalam kehidupan yang kekal, alias sampai kepada Bapa, kan gitu. Nah, bener. Ya. Itu udah cakep tuh. Narasi cakep tuh. Nah, iya. Jadi Bapak itu mau hidupnya mau tetap di jalan atau mau sampai ke tujuan? Ya tujuan lah, mana di jalannya? Nah, kalau Tapi kan mau sampai ke bagaimana kita tujuan bisa berarti sampai yang tujuan? disembah itu yang dituju atau jalannya? Kan dibilang tujuannya lah. guidance ini siapa nih? Gitu loh. Ya, nah, ya itu tadi. Yesus itu kan guidance ya. Contoh gini, Jalan kita yang nih kayak memberikan tur-tur. petunjuk jalan. Contoh begini. Yesus katakan, ini contoh. Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu penunjuk jalan atau bukan seperti itu? Yang dimaksud itu jangan coba itu Tuhan Allahmu itu tuh Yesus sendiri gitu loh. Kok malah jadi ke Yesus itu sendiri? Yesus itu kan tadi sebagai jalan agar orang itu tidak tersesat. Lalu jalan itu kan petunjuk, pengarah, sebagai pembimbing agar orang itu tidak tersesat. Agar tidak tersesat itu seperti apa? Menyembah Tuhan yang benar dan percaya kepada Tuhan yang benar. Siapa yang disembah itu? Kata Yesus, sembahlah Elohim Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Berarti kepada tujuan itulah engkau menyembah. Kepada yang dituju itulah engkau berbakti, bukan kepadaku, bukan kepada jalan. Kepada Yesus itu ikuti perkataannya. Oke. Yesus perkataannya kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan Allah, yang dimaksud dengan Elohim, itu wujudannya siapa? Loh, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat Dia, memang manusia tidak dapat melihat Dia. Tujuh, Abrahamnya nggak bisa melihat pada Ya saat sudah, tidak ada yang tahu. Tapi itulah Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang mengutus Yesus. Kalau dikatakan Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, layak nggak pernyataan seperti itu diberikan kepada Yesus? Nggak layak. Karena cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya nggak ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain, kalau ada yang lain berarti pengkhianat. Contoh, Pak Kan Yosua punya bini, bilang ke bini, kepada bininya bilang, engkau adalah satu-satunya wanita cerdas di muka bumi, engkau satu-satunya istriku. Nah, tapi enggak. Nanti ada di luar bilang satu-satunya lagi, kan gitu. Kristen biasanya gitu, percaya bahwa mengenal engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ntar dulu, ada tiga. Nah kan, kayak gitu. Coba kau bilang kepada bini, satu-satunya istriku, tapi ternyata ada tiga, ditampar sama istri. Ayo, gimana? Gini, saya setuju omongan itu. Tapi pertanyaan saya, kalau kita tidak mengikuti guidance, kita akan nyasar. Ya betul, ikuti arah, ikuti, bukan disembah. Makanya kita ikuti Yesus gitu loh. Nah, betul gak? Contoh, karena di jalan kebenaran hidup kita kan nyasar. Oke, Kita mau kemana? Kan ya. kita di situ bilang Allah itu adalah tak berwujud. Dan kita mau nyembah siapa? Allah pohon, Allah laut, Tuhan dewa. Ya, jadinya berwujud itu mah Bang. Nah makanya kan nggak ada wujud kan? Ya itulah Tuhan. Makanya di dalam kitab Anda dikatakan nih ya. Nih, ini aja dulu ya sebelum saya pindah ayat ini, contoh yang nomor 13 ini. Ini kan dikatakan nih, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Berarti Yesus ini adalah hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Betul. Betul. Nah, yang Oke, silakan mungkin Bu Ew. Nah, sekarang hambanya ini kan sebagai jalan, penunjuk jalan. Oke.
Nah, yang wajib disembah itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub atau hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Coba. Dua-duanya, Tuhan dan hambanya. Waduh. Iya, Kan tadi sudah dibilang satu-satunya Tuhan yang benar. Kok jadi dua-duanya? Lah, kan udah ada istilah Tritunggal di Kristen. Kenapa harus? Nah, itulah bilang tadi. Saya contoh. Saya tadi udah ngasih contoh. Saya tadi udah ngasih contoh. Maka gini Bang, contoh. Kalau sudah satu-satunya, ada yang lain nggak? Nggak ada, karena kata satu-satunya mencari. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa di sini Anda bilang keduanya? Lah, karena bahkan tiga, tapi tadi Tritunggal. Ya itu berarti tidak lagi satu-satunya namanya. Gimana sih? Memang tidak bisa Pak dicerna kalau Tritunggal itu dengan akal pikiran. Anda sendiri yang mencerna kok. Iya, makanya saya ucapkan pencernaan saya. Oke. Ini pencernaan pikiran kita yang harus Ya, dipercaya coba sebagai pelan-pelan. Kristen. Yang dinamakan satu-satunya, ada nggak yang lain selain dari satu-satunya itu? Tidak ada, tapi Bapak perlu tahu satu-satunya yang dimaksud tetap Tritunggal arahnya ya Pak. Bapak. Nah, ibarat Anda itu bilang gini ke istri Anda, engkau adalah istriku satu-satunya. Tapi maksudnya ada tiga gitu loh. Beda. Apa nggak ditampar sama bini? Beda, kalau istri itu kemanusiaannya manusia biasa. Tapi kalau yang disebut di situ di ayat itu satu-satunya hamba, dia juga Bapa, dia juga Yesus yang adalah hamba, dia juga Allah Roh Kudus yang bahkan bisa membangkitkan orang mati tadi. Kenapa jadi ngarang begini? Iya, memang nggak bisa dimengerti. Saya sendiri pun kalau secara ukuran kalau nggak bisa dimengerti, kenapa Anda jelaskan? Ya, saya mengerti, memahaminya, meyakininya pakai iman. Makanya orang Kristen itu makanya yang kita diskusikan bukan iman tapi ayat. Enggak, karena Bapak tanya kenapa saya bisa memahami, menerima itu. Memang semuanya harus dipercaya. Dari mana sumbernya? Ketritunggalan itu harus dipercaya dengan iman. Kalau enggak, memang enggak masuk akal pikiran manusia, Pak. Harus dipahami dengan iman. Karena Tritunggal itu bukan ajaran Yesus kan? Apanya nggak bukan ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu yang Bapak tunjuk-tunjuk itu. Iyalah, itu kan Alkitab, isi Alkitabnya orang. Di mana Kristen. Yesus mengajarkan Tritunggal? Nah, di mana Yesus itu kalimat-kalimat itu semuanya penuh dengan pengertian Tritunggal. Buktinya Bapak sampai bingung kan? Kenapa satu-satunya? Kenapa satu-satunya di situ sebenarnya udah ada pelajaran Tritunggal, Pak. Itu kan Bapak udah baca satu-satunya. Bapak sampai bingung kan? Yang Kristen itu udah ada pelajaran Tritunggal di situ. Itu udah ada pelajaran Tritunggal di situ. Saya punya data dari Kristen sendiri. Iya, kamu punya data, tapi kamu tidak mendalami. Itu makanya saya bilang kalau di dalam comot sini penuh pertanyaan. Saya ini dalam, Mbak. Saya ini dalam. Kalau Bapak dalam, Bapak mengakuin itu satu-satunya dia. Ya, Anda nggak akan tahu. Dia juga tujuan. Dia Bapak, dia Yesus. Kan kenapa jadi malah bikin paduan suara? Hei, satu-satu. Enggak, tadi aku kan Ibu ini motong kan, kita tadi berdua. Bapak nanya kenapa satu-satunya. Jen, yang lain diam, yang lain diam. Kasih Bang Charles, yang lain mute. Iya, oke, terima kasih. Ya, jadi gini kembali Pak, kan Bapak yang tanya satu-satunya, berarti nggak ada yang lain. Memang nggak ada. Loh, jadi kenapa tiga? Karena kata satu-satunya itu juga mengandung tiga. Jadi di mana-mana itu Tritunggal itu pegang. Nggak ada, Bang. Coba kata satu-satunya itu nggak gini loh, Bang. Coba bukan, Bang. Yang namanya satu-satunya itu nggak ada lagi duanya. Itu nggak ada duanya, apalagi tiga. Iya, nggak ada duanya selain yang Tritunggal Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu satunya itu. Ya, itu jadi tinju. Iya, makanya Bapak. Kenapa jadi tiga? Oke, jadi gini Pak. Kan satu-satunya itu berarti nggak ada lagi kata dua, apalagi kata tiga, gitu loh. Memang satu itu SATU, satu, nggak ada dua DUA atau tiga TIGA, nggak ada. Satu. Ya, berarti nggak ada kan? Nggak ada kata dua, nggak ada kata tiga, hanya satu-satunya kan gitu. Tapi kan Bapak kan perlu memahami kalau kami umat Kristen dikatakan satu-satunya itu tetap kami pegang teguh mengandung unsur Tritunggal. Ya, kalau Bapak menentang nggak apa-apa Pak. Makanya Bapak sulit menerima kan karena kalau Tritunggal nggak gugurlah kata satu-satunya, Bang. Enggak loh. Kan itu yang sedang kita bahas. Lah, tunggal apa satu? Tiga. Kata Tritunggal tiga dan di dalam itu ada tiga. Nggak gugur kata satu-satunya.
Enggak, buktinya Tritunggal enggak jadi. Enggak, jangan tepuk tangan dulu. Buktinya kata Tritunggal enggak dipisah menjadi tri aja atau tunggal aja, tapi Tritunggal. Tunggalnya situ kan artinya satu tunggal. Lah itu pencerminannya. Ya, tapi ada tiganya. Makanya saya bilang tadi. Ya memang Tritunggal. Makanya saya bilang tadi, contoh nih saya bilang, Bang Charles ya, Anda bilang ke istri Anda, kamu adalah istriku satu-satunya. Beda, jangan disamakan. Itu beda case-nya. Istri saya manusia biasa. Bukan, ini tentang kalimat satu-satunya. Dengerin dulu, Bang. Iya, tentang kalimat aja itu, Pak. Saya paham. Tapi kalau sama istri saya nggak bisa dikatakan kalau satu-satunya boleh nggak ada tapi, ada dua gitu atau tiga gitu? Ya, nggak boleh, adalah namanya satu. Ya, nggak boleh. Cuman kan jangan Bapak paksa. Kalau itu diucapkan bisa sama dengan bini saya manusia biasa, sementara Yesus manusia ya, yang tahu lah. Allah sendiri ada di dalamnya. Allah sendiri. Nah, makanya ini kan? kita ke buktinya sekarang, kita ke bukti ya. Tadi kan yang saya sampaikan, ini sejarah ya. Nih, sejarah singkat doktrin Trinitas, oke? Punya Kristen, namanya ada, sumbernya ada. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep. Ya salah, itu tulisan manusia, Pak. Bisa salah itu. Itu tulisan manusia nggak saya akui. Ini sejarahnya, Pak. Enggak, ini membahas sejarah. Iya, saya nggak mau sejarah. Kembali. Siapa yang memperkenalkan? Diperkenalkan oleh Tertullian di abad keberapa? Oh, abad kedua. Abad kedua Yesus ada nggak? Nggak ada. Yesus kan di abad pertama. Nah, berarti bukan Yesus yang mengenalkan tentang Trinitas. Dan bukan Alkitabiah, karena baru dikenalkan oleh Tertullian di abad kedua. Oke? Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Ini sejarahnya. Trinitas itu adanya di abad kedua, dikenalkan oleh Tertullian. Dia sembah apa tadi, Pak Guru? Sembah apa? Sembah apa tadi? Tertullian ini sejarahnya, beliau ini seorang penyembah berhala. Wah. Halo, Pak, itu Tertullian. Makanya Anda mau paksakan Alkitabiah nggak akan bisa, orang sejarahnya juga kayak gini. Lah, ini sejarah ya. Itu lebih tinggi dari sejarah. Sejarah ini ditulis di Tertullian. Tertullian itu adalah seorang manusia yang belum juga kami bisa percaya, karena kami percaya lebih bagus ayat langsung Alkitab atau Tuhan Yesusnya atau ya di mana? Di mana? Ya di mana coba? Di mana? Tadi Bapak bilang Yesus. Ya kalau memang Anda katakan ada, coba di mana ayatnya? Adalah Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi mana Tritunggal? Iya, dengar dulu firman, Pak. Makanya Bapak ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah, Pak. Allah kalau kalian bilang. Dan firman itu, maaf ya, itu hanya sekedar bacaan ya. Kalau kami tetap menyebutnya Allah gitu. Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Manusianya siapa? Yesus. Di situ ada dua loh diceritain. Allah dengan Yesus. Tuh di dua ayat itu aja udah ada dua unsur yang diucapkan, dijelaskan. Firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Allah, kan gitu. Iya. Lalu firman itu menjadi manusia. Nah, Yesus. Ya, firman itu menjadi Yesus. Di mana Tritunggalnya? Lah dalam rahim Maria. Lah kalau Allah Roh Kudusnya ceritanya setelah Yesus mati dan bangkit. Nah, itu perkara kata-kata bangkit mati tadi kan. Ya itu mah namanya asumsi, kawan. Bukan diceritain di ayat. Malah di situ dikatakan firman itu, firman yang adalah Theos menjadi manusia. Iya, Yesus manusianya. Yang manusia ya berarti satu Tuhannya, Tuhan Anda itu Yesus kan? Karena sudah jadi manusia. Tidak, yang diceritakan itu sudah dua unsur. Ya biar dapat Tritunggalnya kalau Bapak paham. Yang menjadi manusia di situ siapa? Yesus. Allah yang jadi manusia. Theos aja, Theos ya, Theos.
Aku sesuai nggak dengan ngerti originalnya. mohon maaf nggak ngerti bahasa Theos, Ibrani, Yunani, saya nggak Nah, paham. Saya- kalau gitu kami Bahasa kasih tahu Indonesia. biar Anda ngerti. Bukan, Ya, dengerin udah, Bang. Bahasa yang penting originalnya kita kan di situ menggunakan kata theos. Boleh nggak Anda bangga dengan bahasa original kitab Anda? Sekali aja pas lagi diskusi. Kalau belum ngerti, saya kasih ngerti. Di situ kata originalnya kan menggunakan kata theos. NRK en hologos, kai hologos en proston theon di situ menggunakan theos. Nah, jadi maksudnya di situ adalah theos. Selama diskusi minimal boleh ya saya pakai kata theos. Firman yang adalah theos telah menjadi manusia, kan gitu. Halo, Ya. host. Assalamualaikum Kemana, warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Yusuf. Ya udah. Berarti di situ Tuhannya Kristen sudah jadi manusia kan? Ya, oke lah. Sudah, Charles, tidak usah nyambung lagi, Charles. Saya sama Alif saja nih. Kau siap, Alif? Saya masih mau sama istri. Oh, janganlah. Charles sudah tidak usah lagi itu. Saya kasih pertanyaan yang ya anak udah. sekolah minggu ini. Ini anak sekolah minggu ini. Oh iya ya, anak sekolah minggu. Bang Charles dibuka mute-nya Bang. Itu ke mute itu Bang Charles. Lanjut. Oke, sudah saya buka. Udah selesai nih Pak yang tadi tentang itu. Ya, jadi firman yang adalah theos telah menjadi manusia, kan gitu ya? Firman adalah Allah dan Allah yang menjadi manusia. Itu yang bisa mampu saya sebutkan karena saya tidak terlalu mengerti, nanti takutnya salah bahasa karena saya bukan ahli bahasa Theos. Bukan. Enggak, saya bisa bantu Anda kok. Saya bisa bantu Anda. Ini kebetulan masih hari Jumat lah ya. Ya, bantu. Apa arti Theos? Memang sehari Allah ini kah? kita ada sekolah Jumat. Iya, Sekolah bantu. Jumat itu memang dalam pelajaran lintas agama kami kasih kesempatan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan Kristen dan gratis tanpa ada pungutan persembilanan, nggak ada. Jadi semua gratis. Dan di situ dikatakan, ya loh. Di situ kitab Anda menjelaskan Yohanes 1 nomor 1 berdasarkan originalnya menggunakan kata theos. Anda harus kenal, Bang. Anda harus kenal. Sekarang saya tanya lagi Bapak, Theos itu apakah artinya Allah? Biar saya setujuin. Karena saya akan minta ajarin, minta bantulah. Enggak. Kalau theos itu artinya itu Tuhan atau ilah gitu. Sama nggak dengan Allah di kalian atau Allah di kami? Oh, beda. Theos Berarti itu bukan kan kalau bahasa Indonesianya, theos ke bahasa Inggris disebut sebagai God. God Pokoknya ke kalau bahasa dia ke Indonesia Allah, itu kan Tuhan. Saya takut nyasar, mohon maaf. Aduh, Kalau kenapa ya, sih? Enggak, jangan takutnya. Anda nggak percaya dengan tulisan kitab Anda? percaya, tapi tulisan yang saya baca itu bahasa Indonesia. Firman itu adalah Allah. Dari tadi udah saya bilang Allah. Kalau kami nyebutnya Allah. Kalau Bapak ganti Dan Theos, saya kasih katakan tahu sama Anda maksudnya meleset. bahwa Makanya- kata originalnya menggunakan kata theos. Anda percaya atau tidak? Tidak, karena saya tidak percaya Theos ya artinya apa? Saya bisa. Nah, ya tidak sudah, tahu. kalau Anda tidak percaya kitab original kitab Anda sendiri, bagaimana kita mau diskusi? Iya, Orang Anda nggak punya kitab suci kok, nggak percaya kitabnya? Saya percaya kitab suci lah, orang udah saya sebutkan kok bahasa Indonesia isinya firman itu adalah Di dalam Allah. kitab originalnya menggunakan kata theos. Anda percaya atau tidak? Aku nggak mau tahu karena saya nggak belajar bahasa Alkitab di bahasa Ya itu, Yunani. ya ini saya ajarin. Tapi Bapak Ini bilang saya Theos itu ajarin. bukan. Bapak bilang soalnya Theos itu God lah, ilah lah. Jadi saya takut meleset artinya. Yang penting dia Allah pencipta, yaitu Bapa di Ya, kami. makanya daripada Anda takut meleset, lebih baik kau kutakan kata theos aja, gitu loh. Oh, jangan, terbalik. Daripada saya takut meleset, mendingan saya gunakan kata Allah seperti yang saya percaya Alkitab bahasa Indonesia. Itu prinsip saya. Kata Allah itu kan adanya di Al-Quran, Bang. Lah di Allah di Alkitab kami itu tuh buka Yohanes 1 itu kata Allah ada di Alkitab kami juga, bukan hanya di Al-Quran. Mungkin cara bacanya yang beda, kalian Allah, kami Allah. Itu ngambil dari mana? Yohanes 1 Emang kata Allah itu bahasa Indonesia? Allah itu. Ya itu kembali lagi jadinya pembahasan klasik kita, pembahasannya di jangan sini. terlalu panjang. Di Kalian dalam suka kitab manjang-manjang Anda, dan juga di mana ada celah kalian menyesatkan kami. Itu memang bukan kalian Anda mau bangga atau tidak dengan kitab Anda kalau di situ menggunakan kata theos? Tidak, saya bangga dengan Allah. Saya takut meleset. Anda artinya. mau bangga atau tidak?
Ya Anda harus menghargai saya lah Pak. Kan nggak bisa Bapak paksakan. Berarti kitab Anda yang originalnya salah. Tuhan. Yang originalnya itu benar, tapi yang saya percayain dan saya pelajarin, yang saya baca setiap hari. Ya itu sudah, ada pakai bahasa- originalnya. Sekarang Kata gini, Allah Bapak- itu adanya di kami umat Islam. Bapak bangga ya Kitab dengan Anda kata-kata yang saya. terjemahan Padahal bahasa tujuan Indonesia utama- Bapak terlalu nyerempet-nyerempet bangga dengan menggunakan kata Allah gitu loh, Bang. Maaf ya, Bapak terlalu Charles, bangga. coba kau diam dulu Charles. Woi, Enggak lah. kau diam dulu Charles. Kau dengar dulu. Enggak, udah aku dengar. Kau Dia dengar membanggakan dulu. istilah kata. Udahlah kan cukup Kau mudah dengar. saya bilang. Tidak ada Allah di dalam Bible. Diam kau. Kenapa kalian tidak ada yang belajar Kristen ini? Diam Kenapa kau. coba? Kok diam kau, Jones? Itu Jones sampai Kau satu dengar itu dulu, permulaan dengar dulu. adalah Kau dengar dulu, itu terjemahan salah. Terjemahan salah itu kau dengar dulu makanya diajar. nggak bisa kau bilang Dengar dulu salah. makanya. Ini original text. Kenapa kamu dengar dulu dengar. Siapa? Kok malah ngajarin kita? Ini. Ini Kamu kan kitab Kristen ini diam, ya. diajarkan Nih, kalian. Kitab Semua Anda nih. Kristen diam. Sok pinter Nih. lu. Yohanes 1 nomor 1 kan gitu ya. Ini ada bacaannya, ini ada cara bacanya nih. NRK Emi ho logos kai ho logos emi pros ho theos. Nah, theos di sini siapa? God. Theon. Lah ini kenapa kalau ini kan kitab originalmu nih? Bisa nggak maksudnya gitu Anda bangga dengan selama diskusi ini, selama saya diskusi dengan Anda mau nggak bangga dengan kata original yang di kitab Anda? Selama diskusi aja saya minta. Kata Theos itu tergantung konteksnya itu bang, bukan bisa diartikan dewa artinya bang. Ya saya nggak ngomong dewa. Loh, saya cuma sedang minta kepada yang Kristen, boleh nggak selama diskusi ketika menggunakan di sini kata Theos itu boleh nggak? Misal contoh pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Theos dan firman itu adalah Theos, kan gitu. Teologi, monoteisme, politeisme itu juga serapan dari kata Theos bang. Iya, enggak usah dibawa kemana-mana. Saya cuma cukup minta kepada yang Kristen mau nggak menyebut nama Tuhannya itu dengan Theos selama diskusi. Itu bukan nama Tuhan, Bang. Itu sebutan, arti bahasa. Lah iya, menyebut Tuhannya dengan kata Theos selama diskusi. Bukan menyebut nama Tuhan. Menyebut Tuhannya dengan kata Theos. Bukan nama, itu generic name, bukan proper name. Iya, itu generic. Ya, saya itu juga general tahu, nama. Bang. Kalau itu saya tahu. Yang saya Terus kenapa minta tidak pakai selama bahasa- kita diskusi, bahasa Tuhan aja? selama kita diskusi, Kristen bangga dengan kata originalnya menggunakan kata Theos. Setuju nggak? Itu bukan bahasa original, itu bahasa Yunani. Ih, lama-lama gua Bahasa sentil nih original, ginjalnya. Ya, kitab original yang tertua, sabar dulu. bahasa kitab Sabar. Anda, Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani bang. Yunani. Ya sudah kan, ngapain diperumit gitu? Ya kan karena ada LAI bang, jadi kita pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan itu bang, bahasa Indonesia bang. Kitab dari LAI. Masalahnya Ngapain, Bang, tadi, sosokan pakai Theos, sedangkan yang kau baca itu bahasa Indonesia. loh, ketika kalian mengatakan Allah menjadi manusia itu menyakiti umat Islam, Bang. Lah, itu kan keyakinan kita. Ngapain kamu menyakiti? Kalau keyakinan Anda mengatakan Theos menjadi manusia, saya tidak sakit hati. Silahkan, kami bangga. Monggo, silahkan. Anda mengambil sebuah istilah dari keyakinan agama lain yang maha suci dan maha tinggi. Ya kata Allah itulah. Lalu Anda katakan Allah menjadi manusia tanpa ada rasa beban. Sementara kami pemiliknya merasa tersakiti. Mengatakan Allah yang maha suci maha tinggi dikatakan menjadi manusia. Pemilik Nah, dari mana? kalau Anda bangga dengan kitab Anda bahwa Theos menjadi manusia, toh itu kitab Anda, Allah itu, Bang, saya tidak itu sudah keberatan. Duluan digunakan. Pemiliknya dari mana? Tolong. Ibu EAU bisa Ibu di mute dulu, mungkin ada kawan-kawan.
Ibu diam di dulu Ibu ya. Mungkin Evangelis Logos bisa bantu menjelaskan kepada kawan-kawan Kristen yang jemaat tahunan yang tidak paham. Diam dulu Bu. Daripada ngerocos terus nggak ada isi Bu, lebih baik diam. Ya kan saya tadi tadi. Bang Charles diam dulu Bang Charles. Nah, kalian yang nggak ada Diam isi. dulu kalian, nanti kuturunkan kalian ini nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, Panas, kejam, semuanya kejam. Pula abangnya berkutat di Charles. masalah istilah teos kan aku sorry. Saya Mute tidak aja Bang berkutat. Pandi, mute yang nggak mau teratur, mute aja, mute kalau perlu tendang aja. Yang nggak mau teratur. Justru saya bilang, saya ngajak Kristen bangga dengan kitabnya. Malah kenapa kalian nggak mau? Kenapa kalian nggak mau ke rumah kandang sendiri dengan bahasa kitab sendiri itu? Kenapa nggak mau? Karena kami orang Indonesia Bang, bukan orang Yunani Bang. Loh, lalu kenapa Anda menggunakan kata Allah yang itu adalah dari bahasa Arab? Hello, tidak semua Arab itu Muslim. LAI Bang, kami tidak Arab mengerti kalau lebih untuk ada itu. duluan. Makanya saya kasih pengertian di sini di hari yaitu pelajarannya sekolah Jumat tanpa ada pungutan persembilanan, semuanya gratis. Bahwa kitab Anda menyebut kata teos. Boleh nggak kembali kepada original kitab Anda? Sederhana, selama diskusi aja saya minta. Selama diskusi loh. Biar tidak ada tendensi atau tidak ada kalimat yang menyakiti umat Islam ketika Anda berani dengan entengnya mengatakan Allah menjadi manusia. Nah, makanya Bang itu dilihat konteksnya dulu Bang. Kalau dalam konteks agama Kristen, Allah itu bukan berbicara keberapaan, tapi berbicara kebagaimanaan. Karena itu adalah generic name bagi dalam konteks kekristenan, bukan proper Ya udah, name gitu Bang. Anda kembali bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Sekarang bagaimana ceritanya kalau satu dibilang tiga atau tiga dibilang satu? Karena kalau dilihat dari secara hakikat dan keberadaan, berbicara mengenai keberapaan, jadi itu berbicara mengenai kebagaimanaan Allah itu, seperti apa Allah itu. Loh, ya bagaimana ceritanya? Ini kan kebagaimanaan bukan keberapaan. Maka yang saya bahas bagaimana kebagaimanaan. Bagaimana ceritanya ada satu tapi dibilang tiga dan ada tiga tapi dibilang satu. Karena itu satu hakikat Bang, satu hakikat. Saya analogikan aja Bang ya, kalau Abang itu dalam tubuh Abang itu, Abang kan manusia ini Bang. Nah, kalau berbicara hakikat, Abang itu kan satu begitu Bang. Tapi di dalam yang kesatuan Abang ini, yang manusia ini, kan ada 3 unsur tuh Bang. 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiganya ini tidak bisa berpisah gitu. Kalau salah satunya berpisah, ya pasti mati gitu Bang. Ketiganya manusia atau bukan? Secara hakikat itu manusia Bang. Secara hakikat itu satu manusia. Berarti gitu. hakikatnya satu kan manusia. Iya, hakikatnya satu manusia. Tapi kalau berbicara mengenai dari berbicara ke kebagaimanaan tubuh manusia itu kan di dalamnya ada 3 unsur. Nah, begitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, ketiga unsur ini kan berbicara mengenai kebagaimanaan dalam hakikat manusia yang satu manusia itu begitu Bang. Iya Bang, sebenarnya Abang tuh nggak masuk kalau ke situ karena semuanya itu kan satu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini yang manusia yang mana? Nah, makanya itu tidak bisa seperti Tritunggal itu Bang. Jadi kita tidak bisa memilih satu di antara yang mana Tuhan. Nah, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Kan kita tidak bisa memilih salah satu yang mana manusia begitu Bang. Karena kalau satu berpisah, ya jadi bukan manusia. Seperti tubuh Abang, kalau tanpa roh kan Abang mati, bukan manusia. Sekarang roh tanpa jiwa gitu. Sekarang bapak tanpa anak mati nggak? Itu tidak bisa dipisah Bang. Makanya itu karena secara hakikat. Tadi bisa dipisah. Tadi roh tanpa tubuh mati, tubuh tanpa roh mati. Ya betul. Ya. Lah ya kan? Nah sekarang oke, bapak sekarang, tanpa anak. Oke, sekarang kita berbicara di luar konteks itu ya. Maksudnya begini, seandainya kita berandai-andai gitu kan. Nah, yang menurut Abang kan memang itu tidak bisa terpisah kan gitu. Secara
secara konteks dalam Alkitab itu keduanya tidak dipisah. Nah sekarang kita berenda-enda ini kan begitu Bang. Loh, Makanya kita pisahkan gitu. Oke. Kalau bapak dan anak berpisah, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa begitu Bang. oke, berarti ketika Yesus mati, Bapak juga ikut mati. Yang mati itu dalam secara inkarnasi dalam kemanusiaannya, yang mati itu adalah fisiknya, kematian fisik Bang, tubuhnya yang mati gitu Bang. Iya, yang mati Yesus atau Bapak? Secara inkarnasi yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus gitu Bang. Yang dalam hakikatnya dalam kodratnya sebagai manusia gitu Bang. Ya berarti beda dong dengan Bapak. Kalau Bapak kan ilahi, kalau Yesus kodratnya manusia. Ini gimana sih? Nggak ada yang masuk loh Bang, penjelasan Abang ini. Tadi katanya Yesus Manusia dengan Bapak dan tidak ilahi, bisa Bang. terpisah. Ya. Jadi begini Bang, kalau dilihat, nah makanya perlu kita lihat dari sisi mananya dulu gitu Bang. Nah, tadi makanya saya bilang Allah itu berbicara kebagaimanaan, bukan keberapaan gitu Bang. Nah, jadi Ya itu pertanyaan saya, Abang jawab. Semuanya kebagaimanaan. Bagaimana ceritanya tidak bisa terpisah, tapi yang satu mati, yang satu enggak? karena itu dia secara inkarnasi Bang, secara inkarnasi dalam Nah, kemanusiaan. tadi yang menjadi manusia siapa tadi? Yang menjadi manusia itu inkarnasi, cara inkarnasi, berinkarnasi, firman Iya, roh. yang menjadi manusia itu siapa tadi? Tuhan kan? Allah, ya, Allah menjadi manusia begitu Bang. Dan firman itu adalah Theos. Dan firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Tapi giliran mati ditolak bukan Tuhan, tapi manusianya. Ini gimana ceritanya ini? Cara membacanya Theos Hanya itu harus- jangan kamu pisahkan ho Theos itu kan ada makna tersendiri. Yuk malah monggo lah Hotheos monggo Hoyos Hotheos sang Tuhan gitu kan. Itu ada Iya, di situ iya, makna siap. tersendiri. Ya. Nah sekarang ketika Anda katakan yang mati itu adalah kemanusiaannya, sementara yang hidup juga adalah manusia kan? Yesus selama hidup di muka bumi dia bukan Tuhan. Makanya Bang perlu dilihat Bang secara inkarnasi dalam Dilihat kemana lagi? Kan Abang sendiri yang punya narasi. Begini Bang, Yesus Kristus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya juga Allah. Begitu, Nah, Bang. ditambah lagi sekarang makin konsep yang tidak akan masuk akal. Oke, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke, baik saya tanya kalau gitu. Oke, itu konsep Anda ya. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhannya siapa? Dalam kemanusiaannya dia memiliki hubungan intim, satu visi dan satu misi dengan Bapa. Saya tanya, Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhannya siapa? Dia satu visi Bang, dalam kemanusiaannya dia dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak begitu Bang. Anda tadi mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, kan gitu? Ya, betul. Oke, kalau gitu saya pelan-pelan. Dari sini dulu ya. Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhan atau bukan? Secara inkarnasi, sebentar, secara hakikat dan keberadaan Yesus adalah sepenuhnya Tuhan, 100% Tuhan. Gimana sih? Bang. Sebentar. Kan Anda yang mengatakan, pelan-pelan Bang. Anda yang mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, saya tanya yang sepenuhnya manusia dulu nih. Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Kan perlu dilihat Bang, dia kalau secara inkarnasi yang dimana dia memiliki duo hipostasis atau dual, Ini mau dual saya natur. lempar juga HP-nya. Aduh, 100% Nggak bisa manusia, Bang. jawab dengan tegas. Paling Yesus mungkin yang saya sepenuhnya boleh gantiin Pak Logos. Bang, bentar Bang.
pertanyaan seperti ini. Enggak, saya minta jawaban aja. Kan dia sendiri yang punya konsep, dia sendiri yang menjelaskan. Saya cuma minta pertanggungjawaban dari pernyataannya. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Secara inkarnasi, Yesus 100% Tuhan, Bang. Makanya perlu dia dari kalau secara Iya, hakikat dan maka keberadaan. pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Bang. Sepenuhnya manusia ya manusia, Bang. Secara inkarnasi manusia. yang mana? 100% manusia. Yang mana ini, Kristen? Beda-beda yang nggak ngerti. Tuhan, Bang. Pertanyaan Abang itu sudah diajukan itu ribuan tahun, Bang, di awal-awal Betul, ribuan tahun, dan selama ribuan tahun jawabannya masih membagongkan. Saya juga masih bingung. Sama. Nah, maka buktinya apa? Buktinya di sini ada 3 Kristen barusan yang bersuara, dan ketiganya itu jawabannya nggak ada yang sama. Karena Abang mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan, Bang. Karena itu jawabannya Berdasarkan pasti dari pernyataan Anda. Oke, sekarang gini aja, Bang. Sebentar, Bang. Oke. Enggak, saya punya pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan saya sederhana sekali. Bang Alif, Anda boleh yang buka mengatakan Ibrani 1:8. Ya. Nanti Buka Bang aja. ya. Kita jawab dengan itu, Bang. Jawabannya dari situ, Ya, Bang. itu nanti kan mengutip kitab perjanjian lama toh. Enggak, Ibrani perjanjian baru. Surat Ibrani Saya tahu, iya, tapi itu buka tadi aja, Bang. ayat Kita itu. jawab dengan itu aja. Kan pakai data jawabnya, jadi bukan pendapat. Iya, pakai data aja, Loh, Bang. bukan. Jawab dulu. Lihat aja. Loh, tadi Ibrani- mengatakan Ibrani sepenuhnya 1 manusia dan ayat sepenuhnya 8, Tuhan. Abang Itu baca. siapa yang bilang? Iya, ada di situ. Makanya buka. Buka Ibrani Emang di situ ada ayatnya. Nah, Ada, Abang baca aja, pertanyaan Abang baca. saya, tolong dijawab dulu. Yesus yang sepenuhnya manusia, Tuhan atau bukan? Tuhan. Dalam secara inkarnasi itu manusia, Bang. Secara Manusia. inkarnasi. Kok beda ya? Secara hakikat dan keberadaan 100% keilahiannya itu ya Tuhan gitu, Bang. Sepenuhnya Tuhan gitu, Bang. Loh. Gimana ini? Lah, Siapa ngerti yang- maksudnya yang dia benar? nggak sih? Dia bilang itu Tuhan secara inkarnasi. Dia manusia, tapi dia Tuhan. Ngerti nggak sih? Iya, yang sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Buka aja tadi dibilang Ibrani buka. Ibrani 1. Saya paham itu tahtamu ya Allah kan gitu. Saya paham ayat itu. Allah bicara mengenai siapa? Mengenai siapa? Allah bicara mengenai siapa? Allah bicara Saya mengenai anak. paham. Nanti Ya Anda sudah. di situ terjebak oleh terjemahan yang korup ya. No, Nah, korup. pertanyaan Nah, saya tadi, oke, ya udah Bang Logos mungkin sudah nyerah diganti sama Bang Grade. Oke, saya ganti ya. Anggap aja sudah selesai dengan Bang Logos. Konsep yang dibuat tidak ada jawaban. Nah, oke, kita buka Ibrani 1 nomor 8. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ada ayat begini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Betul ini ayat? Lanjut terus. Betul. Bang, jangan nyuruh-nyuruh saya terus. Tadi Anda minta nomor 8. 8 sampai Tanggapi 12. dulu. Makanya bacanya Iya. jangan setengah-setengah. Jadinya kayak gitu. Oke, baik. Kesimpulannya, Satu ayat saya akan kembangkan, bukan hanya setengah tapi satu kitab. Ini 12. mengutip kitab apa? Saya tanya, ini mengutip kitab apa? Itu semuanya dari kitab perjanjian lama, Pak. Nubuat. Nah itu dia, makanya saya tanya, ini mengutip kitab apa? Udah, Abang baca aja. Itu kan mengenai Baca Allah aja. yang baca aja terus ke bawah. Ah, berarti Anda belum tahu kan? Kalau gitu saya kasih tahu. Sudah mengutip kitab. Jadi kita Ya, berikan data dengerin kepada Bang, ini sedang mengutip, Ya, gini. mengutip Lu kitab ngajarin perjanjian sih, lama, Bang Kristen tapi kan? yang Kembali dikorup konteks, kembali maknanya. konteks ya, Bang. Mari kita lihat. Pertanyaan Abang saya jawab dengan Mari data. kita Karena lihat. Abang lari Nah, kemana-mana. di sini sedang mengutip kitab Mazmur 45 nomor 7 dan 8, betul? Abang, saya berikan data. Ya, kemudian Ini sedang Abang mengutip. kemana-mana. Iya, Ayo dong. iya. Loh, justru saya yang menampilkan data. Oke, kalau begitu gini deh. Saya menampilkan data. Abang terus bicara, saya dengar dari tadi. Abang Enggak, bicara. dengerin dulu Bang. Dengerin dulu. Kalau kita bicara mengenai Al-Quran boleh Dengerin nggak, Bang? dulu. Nah, Anda kan membawa saya ngajak ke Ibrani. Padahal di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Mazmur dikatakan tahtamu kepunyaan Allah. Baca di Ibrani, Bang. Baca Tapi di Bang. dalam ini
Lah ini sedang mengutip kitab Mazmur, Bang. Iya dong. Apa katanya? Apa katanya di sana? Tentang apa? Nah, coba Konteksnya di dalam kitab Ibrani apa bunyinya? Tetapi tentang anak. Ini siapa yang bicara? Loh, kok malah Allah jadi bicara. Anda nanyain ke saya? Saya terangkan ya Bang, Abang diam ya. Ya, saya terangkan ya. Ini Terus? adalah Allah berbicara ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, Allah berkata tentang Yesus, tahtamu ialah ya Allah, tetap dan seterusnya, tahtamu ya, dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tempat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itulah Allahmu telah mempunyai engkau. Engkau tuh selalu menuju kepada anak, Bang. Enggak, kamu jelaskan dulu di ayat 8 maksudnya apa? Tahtamu, tahtamu, tahta anak. Tentang anak kan, Bang? Tentang anak, tentang Yesus, Bang. Ini Allah sendiri yang bicara mengenai anaknya. Ya terus, iya apa maksudnya? Kan Abang tadi bilang, Allah sendiri berbicara mengenai anaknya, mengenai Yesus. Babang baca aja di situ sampai ayat 12. Nyambungnya kemana dengan pertanyaan saya dari konsep yang dibuat Bang Logos, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sepenuhnya manusia itu Tuhan atau bukan? Itu Anda mengatakan jawabannya di sini. Nyambungnya di mana? Nyambung dong, Bang. Memang Tuhan, Bang. Makanya Emang dilihat Tuhan. secara hakikat. Itu kan Tuhan. Narasinya kan adalah antu tahtamu. Itu narasi Allah loh, bahwa itu anak itu Yesus itu adalah tahtamu. Terus ke bawah, Bang. Nah, ini sedang mengutip betul. Ya, begini Bang ya. Tahtamu ya Allah, tetap untuk tahtamu ya. Misalnya. Terus kemudian dan ayat 10 Bang, bisa. ayat 10 Bang. Siapa Saya udah bilang engkau itu siapa, Bang? sedang mengutip. Engkau siapa Bang? Engkau untuk anak Bang. Engkau telah meletakkan dasar bumi langit dan buatan tanganmu. Aduh. Ya Bang mesti baca, makanya Bang mesti Itu mengerti. sedang mengutip Kami. perjanjian lama. Di dalam terjemahan perjanjian lama, kalimatnya itu tahtamu kepunyaan Allah. Iya, tahta itu. Kenapa tiba-tiba di dalam Ibrani dirubah jadi tahtamu ya Allah? Kenapa? Ya itu karena Allah berbicara mengenai anak. Baca dong Bang. Ini paham nggak sih pertanyaannya, Pak? Anda tahu Jadi- tidak ada larangan dalam kitab perjanjian lama, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jadi gini. Anda paham nggak? Oke, kita stop dulu deh ya. Karena kenapa? Karena Bang Alif dan Bu Uni berdebat kitab yang bukan dipercayainya, gitu loh. Sebaiknya Tunggu, kita tunggu. berdebat- Wait. Kita Wait. nggak bicara tentang apakah Anda percaya atau tidak. Tadi Nah, gini Ustadz aja. Alif itu sebentar. Di dalam satu Ibrani, Nah, saya sudah bicara, Ibrani. saya sudah mendengar Bu Uni, maaf Bu Uni, saya sudah bicara. Saya sudah mendengar Pak Tunggu Alif dulu. bicara lama. Kenapa saya dihentikan Kalau saya bicara, nggak Bang? dikasih bicara, percuma saya turun sekarang. Kalau saya dikasih bicara, saya bicara. Tapi kalau saya sudah mendengar Pak Anda Alif bicara setengah ini jam lebih. adalah orang yang Oke. mencoba mengatur kami di ruang kami sendiri. Oke, terima kasih. Kita ini diskusi ya. loh. Permisi, Silakan, Bu. Permisi, terima kasih. Ini lucunya kalian ini ya. Ketika kami bisa membuktikan bahwa di kitab kalian itu penulis kitab perjanjian baru itu merubah-rubah kitab perjanjian lama, kalian kabur. Kalian Enggak, kabur. saya nggak kabur, saya masih di sini, Ripa. Ya, saya bicara yang kabur. Kalau kamu nggak kabur, bukan kamu berarti. Nah, ayat itu jelas di Ibrani pasal 1 ayat ke-8 itu jelas sekali. Di situ tahtamu ya Allah. Sementara itu adalah kutipan dari Mazmur, tahtamu kepunyaan Allah. Diksi tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah itu beda. Dan kalian tahu tidak, larangan merubah kitab suci, menambahi dan mengurangi itu tertulis dalam kitab kalian. Nah, kami bisa membuktikan penulis kitab perjanjian baru itu merubah-rubah kitab di perjanjian lama. Bahkan buktinya. itu Nah, tadi. itu pemahaman kalian. Itu Ya sudah, pemahaman silakan. kalian. Oke, kita buktikan ya. Oke, ini buktinya. Ini buktinya. Bukan Oke. penafsiran karena Iya, saya itu buktikan. berdasarkan pemahaman kalian, bukan berdasarkan penafsiran. Iya, memang itu yang kami pahami karena kami itu adalah orang yang berakal, ya, bukan mengikuti doktrin gereja kalian. Iya dibuktikan aja dan dibuktikan Iya, ini kita dan Iya, saya buktikan. siapa yang merubah? tantrum sih.
Ini saya sedang membuktikan. Diam dulu. Ya, tunjukkan namanya siapa yang merubah. Itu aja. Loh, kok saya yang harus kasih tahu? Emang kamu tahu siapa penulis kitabmu? Loh, kan kalian yang Kamu aja nggak tahu. Ya, kalian Loh, yang bernarasi kan kita bisa menganalisa ayat ini dirubah. Kamu lihat ini. Tetapi Kalau tentang anali- anak ia kalau berkata, misalnya diam analisa dulu. Uni Kalau orang lagi Rifa. ngomong, katanya mau mendengarkan penjelasan. Ini orang lagi menjelasin, ganggu aja. Oh, diskusi apa mau ngapain? Nih. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini adalah aplikasi Bible terjemahan baru. Ayat ini terkorelasi dengan ayat di dalam kitab Mazmur 45:78. Ini adalah kutipan perjanjian lama. Di perjanjian lama tertulisnya, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini adalah kutipan Mazmur. Dikutip sama si penulis Ibrani yang nggak tahu entah siapa. Tapi kutipannya nggak sempurna, malah ditambahi, dikurangi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, kata kepunyaan dihilangkan. Ini namanya mengurangi firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Sekarang saya tanya sama kalian orang Kristen, jujur kalian jawab ya. Ini Tuhan Bapa bicara sama Tuhan Anak ya? Coba jawab. Jawab. Ini Tuhan Bapak lagi ngomong sama Tuhan Anak, bukan? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Saya tanya, yang bicara tahtamu ya Allah itu siapa? Dan kepada siapa? Nah, ini kalian, giliran kami bertanya untuk mengkonfirmasi, kalian diam. Giliran kami bernarasi, kalian bilang pemahaman kami. Tunjukkan pemahaman kalian kalau memang kalian benar. Kalau kami memang salah. Hak kalian di Komal ini. Bunda, Loh, mana yang Anda matanya gimana sih? Di dalam kitab Mazmur tertulis tahtamu kepunyaan Allah. Dalam kitab Ibrani tertulis tahtamu ya Allah. Mana kata kepunyaannya di situ? Sama tidak narasi tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah itu sama tidak? Sama. Sejak kapan kursi punya orang lain dengan kursi punyamu? Tahtamu ya Allah dengan tahtamu kepunyaan Allah itu kamu samakan. Belajar di mana Anda itu bahasa Indonesia itu? Nah, sama. Bajumu kepunyaan tetangga dan bajumu sama nggak? Lah, bajumu makanya, ke Eva, bajumu kepunyaan tetangga, bajumu ke Eva, sama nggak maksudnya itu? Bunda, makanya belajar di mana ini bahasa Indonesia ini? Tahtamu ya Allah, artinya ada diksi yang mengatakan tahtamu ya Allah. Ketika dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, ini siapa bicara ke siapa? Coba saya tanya. Dalam kitab Mazmur ini siapa bicara? Kok malah ketawa-ketawa? Anda baca kitab Amsal. Iya, saya ketawa, baca Bunda kitab punya iya. pemikiran. Nah, dalam kitab Amsal, ya nih Amsal mengatakan nih. Kosong, cetek. Loh, kalau cetek buktikan saya cetek dong. Nih, dalam kitab Amsal dikatakan berperkara dengan orang bodoh, dia kan banyak tertawa nih. Anda itu barusan itu, nih. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh itu mengamuk dan tertawa. Iya. Anda kok tertawa tapi nggak bisa jawab, gimana ini? Kalau tertawa lucu nggak apa-apa. Anda lihat ODGJ itu tertawa tapi nggak lucu. Cuman Anda yang ketawa di sini loh. Cuman Anda sendiri yang ketawa loh. Iya, Selamat malam Rifa, temu lagi tadi habis baterai. Shalom, assalamualaikum. Iya, bentar-bentar saya mau satu-satu ya. Saya mau satu-satu. Jadi gini loh, kalian itu kalau ngomong ya, kalau orang sedang diskusi dengan satu orang dengan yang lainnya, jangan diganggu dulu. Kecuali nanti kalian sudah disapa masuk. Ya. Nah, tadi Ustadz Alif sudah diskusi dengan orang yang ngeyelnya nauzubillah ya. Mas nggak paham diksi dari Ustadz Alif. Ustadz Alif ngomong memang lembut ya, tapi kalian itu seperti ajaran Yesus, nggak bisa dilembutin. Makanan keras untuk orang dewasa. Kalau umat Islam ini memang harus dilembutin, kami berlemah lembut kepada sesama muslim. Nah, kalian diajarkan untuk dikerasi, baca Ibrani itu. Nah, Anda tertawa-tawa tapi nggak tahu apa yang ditertawakan, menertawakan diri sendiri Anda, ya. Nah, jadi saya bisa membuktikan bahwa penulis kitab perjanjian baru banyak merubah-rubah kitab perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri itu mengutip ayat yang tidak pernah ada. Lukas 24 nomor 46. Yesus mengatakan, ya, sebentar saya tunjukkan datanya.
Ustadz Alif, sebentar Ustadz, saya ke toilet dulu Ustadz, lanjut dulu Ustadz ya. Saya tolong Ustadz titip Lukas 24:46 di mana Yesus mengutip sesuatu yang tidak ada Ustadz. Siap, nanti Uni lanjut. Aku Iya. jadwal prakteknya sudah Ya, habis. siap kita sip kita ya gantian sip. Lumayan bisa istirahat bentar tadi. Kalau Lukas 24 nomor 46 itu memang udah ribuan tahun mungkin dibahas dan udah ribuan pendeta belum ada yang bisa menjawab karena memang nggak ada ayatnya. Sudah sekian banyak pertanyaan itu kita lontarkan kepada kawan-kawan Kristen. Sebelum nanti Uni juga melanjutkan ya, karena di situ ada kalimat ada tertulis demikian. Tertulis di mana? Di dalam kitab Tauratnya Musa, di dalam kitabnya para nabi, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ketika kita cari di mana di situ ayat nggak ada. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz Yusuf, monitor. Kalau mau masuk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Talib, lanjut. Saya nyimak. Oh ya siap. Ya gitu. Coba silakan yang mau buka mic. Silakan. Ya. Kali aja mic-nya rusak, diservis dulu, buka mic-nya. Cek dari Kristen. Iya. Bang Charles. Iya, Charles, iya, Pak. Ya. Apa tadi, Pak? Ya, oke. Apa tadi? Ya. Ayat yang disinggung oleh Uniripa. Tadi kan Ibrani 1 nomor 8 sebenarnya itu adalah pengalihan sebuah pembahasan dari sebelumnya. Berdasarkan dari pernyataan kawan Kristen juga. Tapi kita menemukan sebuah bahan diskusi baru di mana di situ ada pembuktian penambahan dan pengurangan sebuah isi kitab. Nah itu ketika dikutip karena Ibrani 1 nomor 8 mengutip di kitab Mazmur, ternyata itu berbeda, ada yang dirubah. Nah pembuktian berikutnya adalah seperti kutipan di Lukas 24 nomor 46. Bahwa di situ mengatakan ada tertulis demikian di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitabnya para nabi. Begitu kita cari, itu tidak ditemukan sampai detik ini. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.